Mbak Ferial, boleh gantian sebentar ya sama Ustadz Sugi? Iya Kak. Iya, Iya, makasih iya. ya Kak ya Ya, semuanya. sama-sama deh. Ya, salam kenal. Salam kenal. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunnya gimana ini weh? Turunin aja Ini saya Tang. turun. Pegangan. Jangan lupa follow back ya. Loncat Turun. Apa banyak? Saya juga tadi baru buka akun ini Bang Zuma. Ternyata Siap. nama Bang Zuma kok nge-follow saya gitu. Nggak pernah Bang Zuma follow terlebih dahulu kan? Iya. Ya sama nih fotonya sama Bang Zuma. udah langsung kegirangan ya? 01. Udah langsung kegirangan. Assalamualaikum warahmatullahi Enggak, Besra, enggak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak seperti itu. Di follow Bang Zuma gitu kan? Taunya? Enggak. Emang Iya, setahuku cuma bajingan cerita mereka. sholawat Tes, aja kami tes, nggak dengar berteman. suara saya. Ya. Assalamualaikum. Kedengeran? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Ah, Baru kedengeran. itu gimana tadi pertanyaan keledainya udah dikembaliin belum? Panik mereka. Jahat mereka, Pak, jahat kali. Banget, Bunda. Iya, kami tadi nggak dikasih naik, Bang. Iya, Dinda Tapi- Kores juga ada nangis-nangis di bawah. Gurunda semalam udah dikirim foto ini dari Bang Hendra. Foto apa, Dek? Oh iya, udah. Oh, Ganteng iya. kali Itu. kalian. Enggak, insya Allah itu nanti lagi nyusun sesuatu. Insya Allah lah pelan-pelan. Apa tuh? Kalian mau apa? Mau perang? Ya, kayaknya emang begitu. Cuman, ya udah. Nanti di. Datanglah di sini, kita latihan panahan. Masya Allah klinik. panahan. I love panahan. Lengkap di sini kita ada panahan juga. Tadinya kupikir panahan itu busurnya ece-ece, ternyata aduh mati loh orang itu. Coba tidak ada bang. Meninggal. Mana? Puncak batu nggak ada. Loncat batu di Nias. Ada. Itu yang Abu bilang itu kalau pakai Yang ada nanti Otang, yang ada nanti lomba karapan babi. enggak sambil Kalau meloncat pakai- mana bagus itu, iya kan? Sambil meloncat memang bagus itu kan? Oh iya betul. Iya. Kalau pakai Suatu- rompi anti suatu masa peluru tembus nanti- itu Gurun ya. Suatu masa nanti kita akan menemukan namanya peperangan tidak menggunakan nuklir, senjata laras panjang atau senjata api itu. Kita Begitu kembali ke peran dunia- zaman batu. Perang dunia ketiga memang sudah seperti itu. Enggak lah. Tidak ada. Iya, memang nggak ada di goalmu. Tidak ada di goalmu orang. Iya bentar lagi. naga ya. Makanya Di sering-sering. goalmu ada aja peran naga. Iya, makanya sering-sering. ya. Jadi tadi itu teman-teman ya, materi pertama yang diangkat tadi itu terkait dengan nama Allah. Kan itu sudah malu, benar malu mereka itu kan. Ya. Ketika kemudian dikatakan Siti Khadijah itu menyebut demi Allah. Ternyata orang Nasrani jelas-jelas menyebut nama Allah berdasarkan data. Data kita ada. Kita tidak perlu tunjukkan. Mereka yang tunjukkan data itu bahwa Siti Khadijah ibunda memanggil nama Allah, bukan memanggil nama Yesus, bukan memanggil nama Yotefafe. Artinya nama Allah itu sudah ada dari sejak dulu. Gimana? Berapa ayat di Al-Quran bang? Ada berapa jumlah ayat di Al-Quran? Berapa ya? Lupa saya. Kenapa emang? Mana? Iya betul. Tahu pula orang. Tahu. Jadi mereka beranggapan Bang Zuma Nasrani itu tidak menuhankan Allah semuanya gitu keseluruhan. Kan sebagian kan dari mereka kan bertaubat menyembah kepada Allah. Nah itu dia masalahnya. Wah, artinya ya mereka mau ambil data dari mana Tuhan itu bukan bernama Allah. Giliran saya tunjukkan Roma 125 versi yang lain Maha Suci Maha Tinggi, nangis mereka. Aduh, pura-pura cari ke surah Ar-Rum. Padahal jelas-jelas Roma 125 itu jelas itu Tuhan dikatakan Maha Suci Maha Tinggi.
Tadi dibaca dari atas-atasnya. Udah dibaca nggak nemu apa-apa. Aduh, parah mereka. teman-teman. Jahat ya, mereka benar-benar jahat, betul. Keji Kanda, keji. Iya. Kalau ada di depan muka saya itu, aduh, giginya tinggal satu kali tak sisain buat Iya. punya. Emang begitu. Jahat, ya. Mereka seeking itu biasa monolog, psikotes. Tapi yang paling keren statement Gurunda itu mengatakan kalian ini kalau udah terpojok pasti larinya ke perikop. Betul. Pasti itu larinya. Kalau udah terpojok udah malu larinya ke perikop. Perikop yang dibuat-buat oleh entahlah siapa yang buat. Nauzubillah min zalik, manusia laknat. Itulah dia. Iya betul itu. Masih bocah. Kami mengenal Alkitab. Dengan cara Ibes. menghujat. Siapa yang mau mualaf itu Ibes? Bang lihat taping, tunada katanya. Mualaf. Siapa yang mau mualaf? Suruh aja ke sini. Itu di bawah coba lihat. Suruh ke sini. Kemarin Bang Jom, aku pernah Iya, dengar iya, gimana? pernyataan abang itu. Orang tua abang yang cowok Kristen ya. Gak salah dengar aku kemarin tuh. Kenapa? Orang cowok Kristen ya. Atau abang mantan mualaf gitu, murtad. Kenapa dia? Iya kemarin abang bilang gitu, aku orang tua aku cowok Siap. masih Kristen, beda agama, abang bilang gitu. Entah salah dengar aku kemarin. Siapa yang salah? Siapa? Gak bagus sinyal bang. Iya itu dia. Ada yang mau bersyahadat di punya ini nelpon beberapa nelpon. Di koma Gimana? Di koma teman-teman? siapa? Saya nyebrang dulu sebentar, balik lagi. Di koma siapa? Iya, monggo Bang Zuma, Dalbo monggo Bang katanya, Zuma. Dalbo. Masya Coba Allah. Atas nama siapa? Ini dari tadi saya cek nggak ada. Atau Dalbo Coba. kan? Ya coba saya buka Nggak di ada. HP satu ya, lihat Dalbo ya. Bentar. Siapa di sini? coba. Dento Bugis. Dalbo. Iya Dalbo yang mana dulu? Dalbo Bentar kan ini saya banyak. cek, saya cek. Dan itu begitu. Nggak ada. Bentar saya cek ini. Dalbo 1 atau Dalbo Tadi 2? katanya ada Bang Dewa di situ, kata Bang Kores. Ada Bandewa mau Ustadz Ali. Iya tadi nelpon. Bentar saya cek. Nggak ada omongan itu. Coba bentar ya, saya open cam. Oh, ini masih sesi tanya-tanya. Kan yang dibaca surat ayat Al-Baqarah itu. Masih season tanya-tanya ini. Surah Al-Baqarah tadi yang dibahas. Iya. Terkait dengan apa tuh? Kapal yang ditanyakan, ya kan? Wah, MVP Hardik ini. Assalamualaikum, MVP kami. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Rungkat, rumnya pesidiking, rungkat. Habis itu Apa ini? Oh, no. Jangan dulu Gurunda. Enggak, masih season pertanyaan. Belum. Enggak. Iya, jangan dulu. Soalnya followernya cuman segini nih. Aduh, 17. Iya. Akun baru. Dia juga tanya-tanya aja dulu dia. Anyway, yang kemarin gimana? Udah hubungin belum yang mualaf katanya mualaf? belum ada teman kita. Awas, nanti korek-korek. Aduh, Gurunda putus-putus. Ini Bang Juma Ada masih tuh. Aki Juma masih di gunung Saya gitu. coba perbaiki dulu ya. Masih di Mau gunung. masuk Bang Juma, nanti ngorek. Iya, masih di gunung kayaknya, Bro. Lihat Ikhwan girohnya Gurunda. Coba dengan sinyal yang seadanya ngacak-ngacak kandang Tritung. Itu Sakti. di roomnya Billy itu. Lagi cakar-cakaran masalah Tuhan tuh para penyembah manusia itu. Siapa Yang aja? Satu, ya ada Demian, ada Petro,
Tadi malam Oh, iya. Ustadz jam 4 Jeki Sembiring sama Billy Lin. Iya, ini mereka ini nggak malu gitu ya. 2000 tahun kok masih prematur agamanya gitu. Padahal masalah Tuhan ini kan paling pokok nih, paling mendasar kok masih cakar-cakaran ya. Nggak malu mereka ini ya. Nggak malu kami, nggak malu. Ya iya, karena agamamu ini agama Bukan tidak malu. asal jadi. Al-Quran yang menjelaskan itu, akhi. Iya. Ngomong sisi Al-Maidah yang jelaskan itu. Mereka akan bermusuhan sampai kiamat. Betul. Sehingga yang menjadi pelaku nggak punya malu. Jadi mereka ini diolok-olok sama Allah kan, dalilnya jelaskan gitu. Mereka akan aku olok-olok. Nah, Izin Gurunda, terbukti itu. izin Gurunda. Boleh nggak yang Iya. yang ini yang ada yang mau Iya. mualaf, boleh nggak saya verifikasi dulu, habis itu Gurunda nyebrang. Boleh. Saya verifikasi dulu ya, takutnya Di ini. sana kan banyak ini. Iya, udah ada Ustadz Banyak Alif, ustadz udah ada kita kan di sana. Bandewa, Iya. udah ada Ustadz Alif gitu. Cuma masalahnya Bes masih bukan masalahnya, masih season pertanyaan itu Bes. Masih Iya, maksud saya soalnya yang namanya orang nipu kan semakin hari semakin pintar perkembangan. Bukan, gitu aku udah caranya ke sana. Bukan soal nipu nggak nipu ya. Tadi aku udah ke sana mantau di bawah. Terus aku perlihat enggak, itu belum mau mualaf, masih kuat kayak resternya. iya. Terus Kayak si Hotan. akunnya itu yang profilnya itu udah pernah dipakai, yang ada yang debat terlalu itu, yang tidak, yang akunnya itu. Iya, itu ini udah cecetan sama Bang Dewa, makanya pada percaya yang di sana. Itu dalam naungannya Bang Dewa. Aman lah kalau misalnya mau mualaf, aman. Cuma kalau aku lihat dari tadi obrolannya belum lah. Masih kayak inilah, kayak apa, kayak GWM. Weh. No comment. Gitu-gitu doang. Iya, masih kabur kali. Ya. Nanta apa nih Nanta? Nanta siapa? Bang Erik. Erik. Oh, namanya ganti lagi. Iya, yang tinggal satu HP-nya karena dijual, ternyata buat beli mobil. Beli apa? Beli Beli mobil. kuota. Wah, asik. Jual HP untuk beli kuota katanya. Tapi kayaknya hari ini bukan mobil baru ya yang dipakai ya, soalnya lampu sennya kurang nyaring. Oh, Cebi katanya Kores, tanyain juga si Cebi, mau ditanya dia. Apa dia tanya? Cebi mau ditanya, nggak tahu. Kapan pulang, Cepi? Kapan Nah, pulang kalau- ke Indonesia? Iya. Tapi Cebi pulang kalau sama- kawin, kalau nggak kawin di sana dia. Hmm. Ih, pertanyaannya itu mulu yang abadi. Yang lain Ya dong. iyalah, karena kesempurnaan Iya. seorang wanita itu ketika dia menikah, maka kita mengharap wanita-wanita ini menikah gitu loh, biar sempurna Masya Allah. hidupnya. Bang Masya gimana Allah. nikah? Si Hotan. Bedakan nggak nikah sama yang belum mau nikah, Hotang. Lagi mandul Pikir ya. ini. Mandul rasa. Tunggu anak kau tamat SMA. Top kalau di Bang Cum. Ya, Woi, tolong kalian lah cari jodohnya yang bagus, yang soleh, yang aduh. Hotang, Bang Juma Hotang. itu udah banyak yang ngantri. Beliau ini belum yang mau. soleha. Mau yang kayak apa? Udah banyak yang ngantri. Istri yang soleh, Berarti Bang kamu Juma nggak nggak mau ya? lagi. Berarti mati rasa ini Bang Cum ini. Hotang. Nenek muskiter. Ada aja. Kau tunggu aja, Hotang. Nanti kau diundang juga, Hotang. Tenang aja kau. Jelas lah. Iyalah, Iya, kau ini nanti tidak diundang perlu sekalian berkata kau begitu. bersahadat. Bersahadat. Lo itu nggak risih gitu ya nyembah anak orang gitu? Ya Allah. Pertanyaannya. Pertanyaannya satu. Iya lah, memang anak orang kok. Saya nggak berani menghilangkan status Yesus itu formalin, sebagai anak Ustaz. orang, nggak berani. Dia formalin. Yesus- Dia formalin. Makanya dia nggak ikut Oh. gabung sama si Billy, sama si Erben. Yesus sendiri kan ngomong, formalin. kamu akan melihat anak manusia, ya kan, duduk di atas Kau tahtanya. ngomong kau ada stempel kau. Ah. Kan begitu. Jadi kalau ada orang Kristen menghilangkan
Yesus itu sebagai anak orang, wah ini manusia paling biadab itu, nggak betul itu. Yesus mana? Di Brazil banyak Yesus. Kan nggak kenal dia Ustaz. Oh, nggak Dia kenal permalim sama Ustaz, Yesus. nggak Oh, kenal. ya udah. Makanya perseteruan antara Billy dan Erben dia nggak ambil pusing di situ. Ya kan. Harus digituin Tuhan kalian, ada- kok nggak tobat kalian. Jadi kita suruh tobat nyembah anak orang gitu. Lo kemana aja? Anak orang kok dituhanin. Itu otak taruh di mana? Harus dipakai, jangan dianggurin. Gila lu ya. Anak orang dipaksa jadi tumbal dosa. Gila lu ya. Anak Ini pasti orang ada lu sebelumnya puja-puja. Si Sigi ini ada apa ini? Asam lambung. Ngomong apa pula kau Asam formalin? lambung ada Sugi. Wanmu kayu. Macam orang. Formalin pula Tuannya kau ngomong-ngomong pula sini kau. Berubah Tuhannya. Ya, Macam pula mana kau? Udahlah. apa kau lagi sih? Mana pula ini, Bah? Anak orang dipuja-puja. Aduh. Ya jelas lah. Jadi anak siapa lagi? Mungkin anakmu. Alah, janganlah kau muja anak orang. Seharusnya muja yang nyembah, yang bikin dia gitu. Urusan kami itu, nggak urusanmu itu. Iya, sebab kami ini kan orang-orang yang Kau berakal. jawab iya, dia Ketika kita melihat ada orang nyembah anak orang ini kan apa ya? Udah kau jawab iya, ya diam kau. Kau udah kau jawab iya. Ini bukan anak orang lagi, Ustaz Sugi. Ini penyembah kayu ini. Anak begu gajang. Permalin ini. Anak begu gajang. Lebih parah jaga anak orang ini dia sembah ini kayu. Udah. Turun aja kau tengah. Siapa Dari yang bilang oten Macam pula kau ini cuman penyembah kayu. Kalau kata Nepros penyembah begu gajang katanya. Bang Bes, turunkan aja bang. Lompat kau, lompat. Salam kenal ya si Hotang. Udah pernah guru dah. Ini si Hotang ini adik saya ini. Dia orangnya baik. Ya tapi marah-marah mulu. Kebanyakan makan minyak goreng. Baperan. Oh. Biasalah. Anggap saja dia lagi bercanda itu. Gurunda lagi lari-lari ya? Kau tahu? Bisa. Jadi buat teman-teman di bawah, kalau Gurunda lagi di room Oten, lagi perang di room Oten, itunya dikontrol, gift-nya dikontrol. Yang penting Gurunda udah di atas 1000, 1200 atau 1000, udah gitu aja, ditahan aja, gitu loh. Karena apa? Karena kayak tadi sebenarnya Gurunda udah mau di-kick sama mereka tuh. Sebenarnya yang waktu pertama itu, cuman apa? Karena Gurunda dia menghujat Gurunda nih, dan Gurunda dapat gift kan banyak. Nah mereka juga dapat keuntungan, dan sudah pasti itu nggak beda jauh dari Gurunda dapatnya. Nah tujuan maksud saya ini bukan ini ya teman-teman ya, semuanya ya ditahan aja. Yang penting Gurunda tidak apa ya, ya pokoknya ya mereka nggak sanggup kok, bener, mereka nggak ada yang kayak gitu, nggak ada mereka. Kayak aja murid. Mungkin mereka ada yang ngirim-ngirim kayak begitu, tapi besoknya nyesel gitu loh. Karena apa? Karena harus kerja lagi gitu, nyari duit gitu. Nah kalau kita alhamdulillah kita punya sultan-sultan, kita punya orang-orang hebat yang nggak pernah mikirin nominal. Jadi nggak usah kita tahan-tahan aja. Pokoknya kalau ada yang mulai naik koinnya nih 200 mereka. Nah tiban, pokoknya Sultan, udah diam dulu kau Hyutang. Bertahan aja di 1000 dulu, 1200 umpamanya, udah kan? Nah kalau Gurunda, kalau udah ada yang kayak mau ngejar gitu, udah tiban lagi 2000. Bisa kok kita kontrol itu ya teman-teman ya.
Tahu nggak Bes? Kenapa tim muslim kalau nyawer tuh banyak-banyak tapi otennya dikit-dikit? Karena mereka tahu oten itu yang keluar dari mulutnya bualan doang. Jadi mereka tahu nggak mau gitu banyak-banyak. Kalau muslim kan apa yang diucapkan Bang Zuma kan ilmu tuh. Jadi nggak sayang gitu. Salah kali ya. Apa kau? Sabar dulu kau penyembah kayu. Kok orang ngomong kau ngomong pula kau. Itu makanya maksud saya gini ya, karena apa? Ini ya, itu si hostnya itu hari ini dia dapat keuntungan sangat besar sekali dari Gurunda Zuma. Gitu loh. Cuman ya kami yang ngerasakan lah di sini tadi udah curhat dari tadi. Gurunda digitu-gituin, cuman alhamdulillah tadi ada di mana momen sekitar 10 menit 20 menit sinyal Gurunda bagus buat ngebantai saudara-saudaranya Otan, ya kan? Kalau di room muslim nggak masalah lah, ya kan? Kenapa? Tuh ya jelas. Di room muslim nggak masalah. Lu pakai ditegasin lagi. Tapi kalau di room kayak gitu ya mereka aja yang mereka keenakan dan mereka tahu udah caranya gitu. Gurunda Zuma dinaikin doang nih. Biar Nggak, nggak kalau rusuh. misalnya gini loh Bes, kalau ada waktu untuk Gurunda bisa bicara ya kan, pakai tai nggak masalah sih. Tapi tadi mau ngomong di mute, di apa segala macam, di mereka ngomong nggak mau dia. berhenti. Satu lagi Gurunda, kalau mereka udah mulai pakai itu showtime itu udah nggak bisa Gurunda buka mic lagi, buka mute itu udah otomatis. Itu updatean terbarunya ini, updatean terbarunya TikTok. Punya aku udah gitu punya aku. TikTok. Iya, jadi kalau udah jadi bisa updatean. di timer Bang. Bisa di timer. Iya, memang tadi curang kali mereka. Yang bisa buka cuman host itu. Ya, curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda host Bang Sidik pada segi perais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pade. Ya. Si Ibes gua tantang pilih meja apa hotang katanya. Dia pilih meja ternyata. Langsung gua turunin hotang gile. Ya iyalah, kursi gua udah jadi ya kan, kursi gua udah dateng alhamdulillah. Makin Ntar malam semangat. insya Allah Bes. Soalnya Siap, siang siap. kan anak-anak banyak aktivitas. Siap. Nggak usah sewa kendaraan. Aman, itu Kemarin aman. kan ada tuh. Nanti bawa Siap. ke Grand Max. Nanti itu udah dibongkar kayak ininya dibongkar atau utuh? Utuh lah emang ngapain lu capek-capek gua bongkar sana pasang lagi udah terima jadi aja lu bersih. Gimana Itu gua kan- nggak sayang sama lu coba. Masya Allah. Itu kan Tapi lu dua nggak pernah berarti ya sayang sama gua. meja buat Masa kopi yang ya. ngasih beruang merah Bang Sidik. Astagfirullahaladzim. Itu apa? Kan mau naik Bes. Gua boleh Nggak ada. diturunkan. Belum ada. Bapak muda lu typing lu naik lu. Nggak ada. Cuma ngomong doang. Jadi semalam gimana gua ketiduran itu yang nantangin 50 juta begitu keluarin saldo 10 juta ya? 10 juta. 10 juta keluarin saldo mundur dia. Bingung kan? Gayanya nanya baik-baik. Aku kasih 10 juta katanya kalau bisa jawab. Dia nggak tahu kalau room ini Rekeningnya tuh Ibes gemeter dia. Semalam ada nggak? Oh ada ya Pak Desugi ya. ada entah kenapa selalu ada Ustadz Sugi gitu loh. Emang dia benci banget sama Sasuke, pakai dibayar 10 juta kalau bisa jawab Tapi katanya. alhamdulillahnya nggak ada Gurunda, ya kan? Ya nggak ada Gurunda jadi. Kalau ada Lucu. Gurunda kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Si si mobil itu kan yang pernah diskusi sama Kores monitor nggak? Masuk. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam ada mobil nantangin Pak Desugi, kalau bisa jawab saya kasih 10 juta. Keluarlah nih BC, kau jangan ngomong kau gembel, dikeluarin nih saldonya. Duit bertumpuk-tumpuk yang warna merah tuh diikat. Bukan dari mana Ibes, itu? Bang Sidik. Bang Sidik ya. Saldonya keluarin. Terus udah gitu duit bertumpuk-tumpuk diikat karet gelang merah. Banyak banget itu, berapa tumpuk itu. Terus udah gitu si Ibes Kores. Ibes nih sepatu gua aja nih katanya, sama perkawinan mak lu mahalan sepatu gue katanya, dia pamerin semua.
ujung-ujungnya dia jalan ke belakang. Nih, lu tahu nggak ini apa namanya? Mesin cuci katanya. Lu beli mesin cuci. Saking bingungnya gue lagi duduk, apalagi ya gue bilang, apalagi ya. Aduh, Allahu Akbar. Nggak lagi gue udah mulai duduk, masih aja ngomong. Gue bilang nih mesin cuci minimal karena kebetulan ada mesin cuci 2. Gue bilang nih beliin 2 mesin cuci. Ya Allah, ada gitu flexing pakai mesin cuci. Oh, gue juga bisa. Mana kalau misalnya ada Tritung yang coba adu flexing. Iya. Nanti gue keluarin ini. Gue mau pamerin burung gue tadinya tuh harganya 135 juta katanya. Kalau ada Oten ya mau flexing ya, gue juga punya senjata mau lebihin Nah, dia. gue juga punya. Tritung ya. Ini ya kopi ya. Ini lebih mahal dari harga SPP anak lu selama 3 semester. Nah, gue bilang gitu. Lu Ini. Hah? gue bilang lukisan lukisan ini sama biaya pernikahan nyokap bokap lo lebih mahal lukisan ini. Ustaz Ugo langsung pecah ketawanya sama Ustaz Ugi. Allahu Akbar. Kurang ajar banget Ibas. Nih, Itu lihat ngerti nih. nggak? Lukisan gua, hasil Ikan saya lelang satu sama ini biaya bisa untuk perkawinan. makan setahun itu. Kenapa tuh Pak deh? Ikan koki bisa untuk makan setahun, itu satu aja harganya bisa untuk makan setahun. Nah, itu. Ini ya, ini tisu gua nih ya, nggak gua liatin mereknya ya. Ini lebih mahal dari cicilan rumah lu per bulan. Ini lebih mahal tisu gua. Bisa gua. Apalagi ya? Kalau ada yang flexing, gue mau pamerin tabungan gue selama 5 tahun di Taiwan. Lama banget, Cep. Ayo dong, kayak lu yang malah turun lu semalam. Nggak asik banget lu, Cebi. Malah turun. Gue pusing denger kalian, tahu? Gue udah ngantuk nih, udah mau tidur gitu kan. Denger suara Sidik, apalagi kita lagi denger suara Ibes. Aduh, pening kali aku turun aku. Enggak kalau macam penghujat begitu ah. Jadi 6 atau 7 tahun yang lalu memang waktu masih ngantor lah gitu kan. Waktu masih yang dicari cuman pujian-pujian biar dikata esmut, dia bikin kayak esmut. Gue lagi nongkrong terus ngomong-ngomong apa nggak tahu lah, intinya lagi berantem gitu kan, tapi adu mulut gitu kan, adu kesombongan, ngomongin. Gue bilang, alah mahalan motor gua daripada rumah lu, bla 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 bla. Gua lewat di depan gua nyebrang di rel kereta api, motor itu langsung diem, brek, mati, nggak bisa di starter, sebener-bener nggak bisa di starter, didorong. Pas udah tuh alhamdulillah dibantuin orang, nyebrang udah kan, alhamdulillah mulai nyebrang. Nah udah semenjak saat itu udah nggak ada lagi ya. Pokoknya awal dari hijrah yang bener-bener nggak mau lagi dalam dunia kantoran itu kayak gitu tuh. Salah satunya udah banyak teguran-teguran, ditabrak dari belakang, padahal nggak masuk akal itu tiba-tiba ditabrak dari belakang. Nah itu ibaratnya adalah mantan orang songong mau disongongin ya, kena lu. salah masuk room dia Ustadz Sugi. Iya. Lagian orang Tiba-tiba kayak gitu nggak bisa di apa ya? Misalnya kita jawab dengan dalil itu hanya untuk dimentahin aja sama dia. Makanya untuk orang-orang kayak gitu prinsip kita ya jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Ya, kita bikin main-main aja. Percuma. begitu. Itu tadi malam atau kemarin malam? Tadi malam. 2 malam berturut-turut. 2 malam Tadi berturut-turut. malam ada lagi. Ada yang lebih kejam iya, lah. iya. Ada yang lebih sadis lagi. Yang kemarin yang lebih sadis. Sampai ATM black card keluar semua. Oh iya. Itu Aki Montoy ya. Aki Montoy. ATM hitam dikasih lihat. Allahu Akbar. Gue bilang dia ada di. Siapa tuh? Umi siapa yang Iya. Oh iya. punya Tanah Abang? Harga Punya BH-nya aja mahal Lu gitu. sampai ngomong, harga BH gua aja. Sure, gue. Ya Allah. Bener-bener kocak banget dah. Jadi Oten itu sombong itu ya harus kita apa? Harus kita sombongin balik, kalau enggak merajalela dia. Biar sedekah sama orang sombong. So-soan naik. Coba ada nggak ayatnya kayak begini? Ayatnya begini, udah Itu suaranya gimana nggak sih? jelas. Kronologinya gimana? Si mobil itu, aku cuma lihat akunya mobil doang.
Dia naik, Naik. dia langsung nanya Naik. sesuatu. Pembukaannya, Ya, kalau Pak Desugi bisa jawab, aku kasih 10 juta katanya. Nah kita nggak ngejawab, pada flexing dah tuh semua. Saya bikin main-main. Enggak saya seriusin gitu. gue bilang untung. Gue langsung ngomong, nggak ada Gurunda Zuma, mampus lu kali ini, mampus lu. Nggak ada Gurunda, nih mana lu. Ustadz Sugi sama Ustadz Tunggul meletus ketawanya. Ya Allah, mahalan lukisan ini daripada biaya pernikahan mak lu. Ngakak gue. Iya bener dah, Oten suka ngadi-ngadi. Belum ada hotelnya. Kalau ada gue nggak apa-apa diturunin des, biar ada slot kosong. Belum. Enggak, ntar aja. Ada kok di sini. Nanta Ardiansa diturunin bisa. Astagfirullah. Jahat banget ya. Lah, gua mau dikasih meja lo sama Ustadz Unggul, gimana lu? Oh iya, Ding. Nanti nggak dapet meja deh. Nah, iya bener, Kalau kamu makanya. disuruhin. Saya mau sholat zuhur dulu. Siap. Lanjut yang lainnya. Ya Ustad, habis sholat duhur bantu Ustad. Itu apa tuh? Bantu apaan? Beliin aku HP baru. Tapi baru aja beli. Nggak punya apaan, suaranya jadi melembek kayak gitu, sebel banget aku, kesel. Tukar tambah kan bisa sekarang. Kalau salah Itu beli. dia. Sama HP apa ya? Poco HP Poco Ya. F5. Iya, itu ada jacknya. Tadi habis searching ada. Samsung A73. Atau enggak kalau mau yang lebih mantap ininya Jangan Samsung nggak ada jacknya semua. Jangan. Infinix Oh, bagus apa? Poco itu produk apa sih, guys? Poco itu HP apa sih? Poco Poco tuh Dari Xiaomi. Dari Xiaomi ya? Poco naik daun Poco bagus. Mending itu kalau dari Xiaomi. Iya. Aku ngincar itu. Cari yang apa harga berapa? Sekarang yang Kalau harganya murah, harga murah, kualitas bagus itu apa namanya Infinix. Iya. Ya. Cuman kan aku lihat di ini, aku bandingin tuh durability-nya, maksudnya tuh ketahanan panasnya. Kemarin kalau gue beli dipakai, buat ya. karyawan itu Infinix 30i sekitar 1,5 ya, 1,4 something gitu, 1,4 something. Itu Bukan, itu Itel. Kalau 1,4 Infinix 3. Oh, bukan ya. Tapi 30i juga modelnya ya. Yang Kamera beli belakangnya bulat kemarin atau kotak tuh- kompor gas? Yang gue beliin buat karyawan kemarin 1,4 something, 1,5 lah dilempengin. Itu bukan Infinix ya? Bukan Itel itu. Nah, itu gimana tuh ada yang caranya? tahu. Reviewnya bagus sampai Itel gitu. Cuman aku ngincer Poco ini sih, Poco F5 karena dia kuat panas. 5.000 mAh. Itu bagus buat host, bagus buat yang open cam ngasih data. Itu dia, makanya gua mau insya Allah itu dah. Ya udah buat Itu Ides. HP saya yang satu, kemarin Kores itu. satu. Yang harga murah tapi kualitas tinggi itu nggak tahan panas, itu Realme GT Master itu nggak tahan panas itu. Itu Nah, kemarin. itu Sasuke, makanya aku tuh rada ini juga ngelihat. Pas aku kan yang ini kan Samsung A54 kan. Oh, bagus speknya, tahan panas, kuat, baterai awet gitu-gitu. Serot, Tahan nggak ada panas ini jack yang audionya. bisa ini. Nggak ada jack audionya. Bang Kores. Yes. Ini tahan panas nih, Oppo Reno 4 Pro itu tahan panas bagus. Iya, Reno Pernah ngeplay lagi ini. Cuma yang update terbarunya tahun 2022, 2023 dia belum ngeluarin apa-apa lagi. Yang paling lama Iya. itu Reno 8. Sasuke Reno berapa? Nexian gimana Nexian? Reno gimana? Motorola gimana? Pro. Motorola. Waduh. Motorola. Enggak gitu dong. Motorola itu bagus buat ini bumerang dia. Jadi dilempar nanti balik lagi. Gitu. Udah, aku mau pamit dulu. Ya, Fadl Ustad. Berapa mAh dia? Poco. Oh, dia 5 jutaan ya. Waduh. Siapa? Iya. ROG 7 parah. ROG 7 ini parah nih, ROG 7 ya, dia duit
sama siapa? iPhone 14 Pro ya, yang digadang-gadang sebagai ini pemimpinnya Android, diadu cepet-cepetan sama iPhone 14 Pro, kalah jauh, serius. Kalah jauh. Pedih liatnya gua. Mau tahu yang ngalahin ini, yang ngalahin apa tadi barusan ROG 7. Nih insya Allah nih, gua bakalin ini insya Allah ya. Bismillah. Bagus itu HP-nya Bang Juma tuh, Samsung lipat. Ah iya, Samsung Fold. Ini kalau gua udah kebeli nih HP, mau 2 minggu Bang Zuma stay di koma juga bodo amat. Nih. Iya, Bes, lu mesti poco, Bes. Serius, Bes. Mesti Iya. poco lu supaya ini nggak rukat. Nanti setelah poco nih insya Allah. Nih. Nih. Apa tuh? Nih. Poco model apa? Harga berapa Kores? Wah, setunggul. Mahal itu poco. 5 mid range dia, HP mid range. Itu kok di bawah bilangnya 1 jutaan? Itu Itel. Itu Itel. Ini Kores yang ngalahin ROG. Nih. Ini Apa itu harganya Black nih. Shark? Ini harganya nih. 21 Nubia. Bukan. Nubi. Oh iya, Red Magic. Iya, iya. Ah, Ininya Redmi. Red Magic. Itu. Iya, tahu. Itu kalau gua pakai jadi host ini HP nanti nih insya Allah nih ya 2 bulan lagi lah, 3 bulan kayak. Oh iya. Mau 2 minggu Bang Zuma di sini juga bodo amat. Aduh. Tapi Coba, HP ini katanya ada semahal gitu Samsung mending katanya. beli laptop lah, Bes. Kalau laptop saya nggak bisa bergerak kemana-mana Ustadz Unggul. Jadi kayak semalam nih diskusi tetap lancar, tapi gue bisa ketemu dengan Bang Hendra, Bang Handi semalam tuh dengan yang lain-lain. Ngehe banget. Ada yang nyari Samsung A73, Samsung A73. Ininya aja berapa? Oh, 6.800.000. 7 juta. Enggak lah, Iwan. Enggak. Coba kita lihat speknya ya, Samsung A7 GSM. Tapi betul tadi itu. Foto atau enggak Infinix. Kalau Infinix itu 3 jutaan, gue juga Aiku. Lu pernah udah ngelihat Aiku? Aku V27. Iya, udah tahu juga. Aiku Z7. Baterainya 6.000 mAh. Gini bre, nanti jatuhnya gini loh, Bes, lu mesti lihat dulu si prosesornya sama apa namanya, sama kameranya. Kalau misalnya baterainya 6.000 tapi prosesornya generasi 2021, nanti kayak HP gua yang sekarang ini, dia nggak kompatibel gitu. Spek aja gede, prosesornya kecil, jadi patah-patah. Oke. Jadi jangan lihat dari baterai, dilihat dari prosesor yang terbaru. Biar nggak patah-patah sama tahan panas apa speknya? Ini, apa sih? Gen 8 Snapdragon, Gen 8 plus 1, Ya, Snapdragon 778, Helio 665. Nah itu untuk tahun ini itu bisa sampai sekarang sampai 3 tahun ke depan lah. Ya ini yang Aiku. Kalau IQ V27 itu gua ininya di mana ya? Coba. Itu tuh ininya Vivo ya. IQ Z7 5G GSM. Kalau nggak salah nggak ada jacknya deh, makanya gua nggak mau. Oh, nggak ada jacknya, masa sih? Kalau nggak salah ya, coba kita lihat. Oh, ada deh jacknya dia. Ada. Di atas jacknya malah. Tunggu, baterai. Oh, baterai 4.500. Itu sih itu doang paling sama. Iya, itu doang. Ya bismillah ntar. 2 bulan lagi lah bisa. Kamera depan 16 ya. Ini juga bagus nih. Cuma di baterai doang dia kalah 4.500. HP Cina bangga. HP Cina bangga. Aduh. Naik sini. Tapi Apa HP justru HP Cina yang lagi megang sekarang ini 10 tahun terakhir ini. HP Amerika apa HP Eropa? Apa Motorola? Apalagi Ericsson. Ericsson aja udah di-cut Mas Sony. Dia pikir iPhone. Aduh. Lu pikir iPhone HP apa?
Apa? iPhone kenapa? iPhone kan mesinnya dibuat di Cina. Halo. Ayo lo. Iya, makanya Trump kan pengen make America great again tuh, semua pabrik-pabrik industrial Amerika itu ditarik dari negara-negara luar, ditaruh ke Amerika. Walah jadi ke sana. Gimana Papa Muda? Oh, Papa Muda mau naik. Oke. Sebentar, Ardi diam aja dari tadi, enggak nyapa Gurunda. Aku bes. Ya udah, lompat Gi. Lompat. Coba naik nih. Wih, ini Cinta 21 ini banget ya, ngerti gua banget. Buat push rank. Coba ya. Vivo. Iya, kalau iQOO 2 Z7 itu Ini ininya udah naik di Vivo. Ores nih. Siapa tuh? Nih yang tadi keluar di bawah. Oh, keluar apa dia? Ada apa, Bre? Apa bre? Kenapa, Bre? Bro, tadi lu bilang apa lu? Apa bro? Apa cari koin? Hah? Kan emang begitu. Ternyata kan kamu naik kan kegiuran dengan saya bilang kau naik kasih singa kan? Gua kasih singa kan? Ternyata kamu yang cari-cari koin kan gitu ya? Kepancing kan lo kan? Kan aku udah Kena kan kau? singamu gua injek. Aku udah bilang. Kan aku udah bilang kalau lu naik gua kasih singa. Ternyata lu naik. Ternyata lu yang cari koin. Bodoh amat. Bodoh amat. Asik lu. Naik pun katanya dari mana kan? Enggak, lu typing tadi cari-cari koin kami di sini. Bodoh amat, singa lu gua injek. Tuh lihat chattingan gua. Singa lu gua injek. Singa lu. Emang kalau injek lu makan sama aja kan? Gua buang. Gimana caranya? Gimana caranya ngebuang singa gimana? Kalau dapat singa dibuangnya gimana? Gimana caranya? Kepancing dia. Ternyata lu yang gila koin, tau nggak? Bodoh amat, bro. Bodoh amat lu. Malu dia naik. Harus dia tahu malu emang. Malu dia naik. Kepancing lu ya. Ternyata lu yang gila koin, tau nggak? Ngapain gua gila koin? Terus kenapa lu naik? Lu gua injek. Terus kenapa lu naik? Mau jawab apa? Tanya host. Oke, mau jawab apa? Tuanmu, lu mau jawab apa? Sekarang saya tanya, tuanmu siapa? Wahyu 5 nomor 6 bertanduk 7 bermata 7, Yesaya 26 nomor 4, tuanmu itu batu, gunung batu yang kekal. Ibrani 12:29, tuanmu itu api. Yohanes 4:24, tuanmu itu roh. Yang mana tuanmu? Kau jawab. Mau naik kamu mau apa kau? Lihat minimal pakai foto sendiri, foto pakai sendiri, foto sendiri, pakai foto sendiri. Saya, bro. Pakai foto sendiri minimal. Gimana? Gimana kafir? Gimana kafir? Apa tadi? Bacotmu bagaimana? Haram gua kasih koin ke Oten tau nggak? Bagaimana kafir? Apa tadi? Apa tadi dia bilang? Coba diulang. Di room Islam tidak ada. Ternyata kau yang gila koin. Di room Islam tidak ada apa? Tidak ada apa? Coba kafir. Coba kafir. Lihat aja. Coba. Gimana? Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Ini gua mau kasih tahu. Ya tadi ngomong Samsung A73. Sebentar. Itu nggak ada jacknya ya. Nggak ada jacknya. Ya lanjut gimana? Nih. Buka mata lu. Buka mata lu kafir. Nih buka mata lu kafir. Nih. Lu pernah Kristen kayak begini kafir? Di tempat lu Kristen kayak begini ada. Nih lu baca di bawah Ar-Rasyid Rising Star nomor berapa? Kafir. Nih kafir. Oh gitu. Terus apa? Sangat karena kafir. Nih kafir. Nih kafir nih. Kafir. Santai, gak usah panas. Apa? Gak usah panas. Kafir. Kafir. Hihi. Lu enggak bisa santai kafir. Panas, bro. Ini kafir. Ini lo kafir. Nih kafir. Ya. Berapa? Goyangkan mentalmu kafir. Goyangkan mentalmu kafir. Goyangkan mentalmu kafir. Pernah nggak keluar di mana kafir? Di room kafir ada nggak keluar begini kafir? Banyak. Miskin. Lu tuh miskin, mau nggak? Soal kasih singa dia naik. Miskin. Tadi dia tebing gini. Cari koin kan. Saya bilang lu naik, gua kasih singa. Naik gila ya. Munafik lu. Mau juga lu ternyata. Lu munafik. Munafik lu. Kesian. Kalau cuma gua kasih. Ya udah coba bahas handphone. Kenapa tadi bahas handphone coba? Ayo. Data dulu Bang Kores. Kenapa bahas handphone? Mending HP apa tadi?
Gue mau ketik namanya, siapa orang yang pernah ngirim gift terbesar di TikTok orang-orang kafir. Coba ketik namanya, gue cari di sini. Coba, ayo Fir. Kafir. Amat. Ih, udah amat nih. Siang, kena mental waktu dan sempat Diskusi dengan baik dipersilakan. enggak sih? Saudara. Kalau bisa diskusi dengan baik pertahankan, kalau nggak bisa turunkan. Jadi gini kawan-kawan ya. Itu. Ini orang-orang netizen-netizen yang di bawah kita ini pakai kuota. Jadi jangan disia-siakan kuota mereka. Ya, kalau bisa aja diskusi dengan baik, kalau nggak bisa turun. Udah. Aku tanya Silakan. Nah tadi lu naik kenapa tadi? ya. Tanya hostnya tuh yang jambak tadi. Dia yang suruh naik kan tadi. Oke, Nah tadi yang lu oke. bilang iPhone apa sih? Mari kita cari, saya naik. Di tadi ada tappingnya di sini, Kan saya tappingnya. naik. Nah, Tuh kan. Cari. Cari Diskusi aja, tappingnya. Bes. Dia pengen diskusi. Iya Bes. nggak gini, Katanya, maksudnya di sini gue pengen ngasih lihat gitu. Ini kan apa ya kebodohan konsumtif dari orang-orang Kristen cabang Indonesia gitu. Mereka milih tuh brandnya gitu. Nah sekarang lu pakai iPhone, terus dipakai endurance buat live TikTok, kuat berapa lama? Gua tanya. Kuat bro. Berhari-hari. Kuat berapa lama? Minimal Itu dicek sampai ya, lah. dipakai main HP, pakai main apa game yang paling berat ininya resolusinya tuh Genshin Impact itu cuma setengah jam dia udah panas, suhunya udah 40 derajat di area kamera sama di area baterai. Sekarang mau dipakai kayak ginian. Kan kayak orang bodoh jadinya beli HP mahal-mahal tapi cuma kepake cuma berapa? 1 jam paling mentok. Kayak gitu loh. Ya. Jadi kalau ngomong tuh mikir dulu gitu loh. Lu suruh beli iPhone, emang kita bocil buat gaya-gayaan di sini bukan, Bre. Di sini ranah dakwah, butuh endurance HP yang kuat gitu loh. Yes. Nah, kalau udah ngerti ya udah turun sekarang. Makanya tadi tuh nggak ada yang bahas iPhone gitu. Bodoh. Suruh beli. Ya kita nggak perlu bahas agamanya dulu aja deh. Walaupun kita tahu terhitung kan 1 Korintus 4 nomor 10 gitu. Kenapa dari tadi nggak ada yang bahas iPhone? Karena iPhone itu nggak bagus gitu untuk apa ya? Untuk durability-nya tuh nggak sekuat Android. Live sekedar 2 kedar misalnya kayak misalnya yang tutup cam doang ya bisa lah kalau kayak gitu. Cuman kan kalau kayak gua gitu open cam selalu, belum hostnya gitu kan. Live itu berjam-jam itu apa nggak Iya, melendung tuh layarnya berarti iPhone. minimal 3 syarat ya. Endurance, speed, sama satu lagi tahan panasnya ya. Iya, ya endurance tahan panasnya itu satu unggul. Yang kedua, terus kayak gini, iPhone itu belum ada sistem cooling air. HP sekarang itu udah ada cooling airnya. Jadi ada kipas kecil dia untuk bikin dingin si CPU-nya. Siapa dulu yang baru bangun? Agus Purnawan. Ya, gue baru bangun, baru masuk. Siang Pak. Ya, siang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Muslim ya. Muslim bang. Alhamdulillah. Ya Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Enggak, saya cuma nyimak aja gitu. Oke, Soalnya Pak. belum tahu Pak. Kecil banget suaranya, Bang. Yang dibahas tuh apa gitu. Baru Suaranya kecil. Jadi ini membuktikan ya, ini membuktikan gitu. Dalam dialog topiknya mau apapun, Muslim itu selalu menang lawan Tritung karena kebenaran. Karena kita bahas kebenaran. Kebenaran HP yang bagus buat live TikTok. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Zuma, Bang Kores, Bang Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, tadi kan Ani nontonin Bang Zuma tuh di Kroyok 3 tuh yang profilnya yang pakai black semua mereka. Tadi pagi. Jadi sekian lama saya nontonin Bang Zuma, itu Bang Zuma saya mudah-mudahan Bang Zuma tidak masuk lagi ke room yang 3 orang itu. Itu ngaco Bang, parah banget mereka kayak orang pemakai itu Bang. Nggak tidur 24 jam live mulu. Lah, Rusuh Bang, lagi roomnya.
Kok abang nyindir saya? Iya, setahu saya lihat Bang Juma itu ngaco banget mereka. Mereka benar-benar intimidasi banget Bang Juma. Kita juga di sini Mudah-mudahan Bang 24 jam Juma. kayak orang nggak tidur, Bang. Iya Bang, tiap hari nggak tidur udah 24 jam mereka kuat banget live-nya. Itu Bang Juma tadi pagi dari sekian lama saya lihat Bang Juma itu paling ngaco di room itu tuh dibuat Bang Juma. Maksudnya nggak ada waktu Bang Juma untuk ngobrol, mereka juga rusuh. Pokoknya kacau. Bukan. Gurunda udah bagus banget itu counternya pas dia soal pinjaman itu kan dibantainya pakai bilangan 31 36 gitu. Sehingga mereka kan akhirnya menjawabnya melayang-layang di atas permukaan air. Tapi tenang Ikhwan, kita sama mereka itu sama-sama manusia. Kita sakit hati, mereka juga. Nah, posisinya adalah mereka terlihat berusaha keras untuk menutupi kesakit-hatian mereka. Itu doang. Iya Bang, setuju. Iya kan? Nah, di situ Gurunda satu tuh. Mereka berempat. Ya gimana nggak emosi coba? Udah mah di counter oleh Gurunda koinnya tumpah ruah gitu kan. Gurunda ngomong nggak bisa ditutupin gitu suaranya. Makanya mereka emosi gitu. Gurunda turun, mereka makin emosi. Kenapa? Karena mereka belum sempat untuk membalas apa yang Gurunda balaskan terlebih dahulu gitu loh. Ya nggak Gurunda? Ini norek aku. Assalamualaikum. Aku itu aja sih Bang. Makasih banyak udah dikasih waktunya Bang di atas. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Makanya jangan pernah merasa lelah. Kalau kita lelah, mereka juga lelah gitu. Kalau kita sakit, mereka lebih sakit lagi, nyungsep itu sakitnya. Jadi jangan tunjukkan rasa sakit kita, rasa pedih kita, hajar terus gitu. Kan kita bangga tuh dari sejarahnya pertama oleh para dai-dai, syiar-syiar awal-awal leluhur-leluhur kita. Islam tuh nggak terkalahkan, mau tarik dari mana nggak terkalahkan. Islam itu ya dirusaknya justru dari dalam. Kaum munafik, kalau saya hiranya gini ya, ketika kita debat udah saling nggak mau ngalah, saling gantian gitu, terus saya langsung menghantam gitu ya, itu suara lawan udah nggak terdengar lagi di telinga saya. Yang ada suara saya aja yang kenceng, apalagi kalau pakai headset, ya kan suara apa namanya, suara soundcard itu kan masuk ke telinga. Wah udah suara lawan nggak denger tuh, jadi saya enak aja ngomong. Yes, itu. itu. Di situ. hajar terus. Hajar terus. Nah, mereka mau main ala-ala kereta gitu, gujus ya. Ayo kita adu gitu kan. Iya, kalau udah kayak gitu menang. Alat saya aja mahal. Gimana coba? Makanya Ikhwan teknis itu penting. Ayo Indomisasinya. Ini kenceng kan, bagus kan suara saya kan? Bagus Satsugi, bagus banget. Satsugi itu bisa stop kalau aku ngomong lah itu. Iya. Stop baru Satsugi gitu kan. Kebanyakan stationery sih ya, Kores ya. Kalau gua kan mobile, jadi kalau pakai alat besar ya cuma di rumah. Di giliran di jalanan naik motor atau sampai di kantor kan peralatan gua kecil. Enggak, Ustaz, aku juga kalau ini siap. Yang membatasi Akuk itu ruangan publik. Itu yang membatasi Akuk. Bukan perangkat gitu. Karena soal perangkat itu aku tuh bisa diem 2-3 jam untuk ngecek semua headset yang ada di toko. Pakai ini loh Kores, kalau mau keren tuh pakai ini nih. Nah ini kan kalau ini juga bagus gitu. Tapi kan itu statis, dia diem Satsugi. Ya. Bisa dibawa-bawa masukin saku. melendung. Maunya anu ya, cari headset yang udah ada soundcardnya gitu ya. Wah keren tuh. Ada udah keluar. Nggak usah Ya. pakai soundcard ini aku kasih di grup ya. Mikrofonnya seperti mikrofon standar, misalnya MC 17-an pernikahan tuh segede gitu. Nah, di dalamnya udah ada soundcard sama inline preamp. Preampnya itu kan buat memperkuat sinyal daya mic. Nah, tinggal permasalahannya handphonenya kuat panas apa enggak. Mungkin gandeng sama yang Kores bilang tadi. Ya. Ada udah pada segi, ada praktis itu.
ditenteng. Cuma ya karena sound card dimasukin ke body mic, tentunya mic-nya juga harus besar. Sekarang ini teknologinya besarnya itu masih mic yang standar itu loh, kalau dipakai Ya, ini, MC Ustaz. 17-an pernikahan. Ya ini punya saya ini soundcard ngiras mic ini. Ya seperti gitulah, tapi Iya. bisa dibawa-bawa, enak, tinggal colokin ke handphone, tinggal dikasih cabangan, satu head, satu earphone, mikrofonnya nih. satu mic. Ah, Ya udah nyampur jadi satu. Nih, ini untuk mobilenya Satsugi, Keren, satu keren. gua. Aku ketik di grup ya, aku ketik di grup. Tuh. Nah, cari ini. Kalau pengen yang untuk mobilenya. mantap, mantap. Ke Japri kores, Japriin gua. Diras. Oh ada, oke. Nah cari yang itu. Ngiras apa sih? Ngiras itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesianya ya? Sekalian gitu ya. Gimana sih ya? Ngiras. Nah, Ngiras Terus itu jangan maksudnya ini. alat itu Dibarengin. multifungsi gitu loh. oh iya. Ini kalau bahasa Inggrisnya integrated, terpadu. Terpadu bisa jadi satu. Nah, itu yang recommended, highly recommended satu unggul. Yang di band permanen jangan sampai dibeli. Tuh, aku ketik itunya di grup. Apa tuh? Di grup Ras Satsugi untuk yang mobile, kalau pengen yang mobile. Ini punya saya HP jadul Oppo A9 2020, tahan panas juga, bagus ini. Makanya harga tuh nggak bohong, harga tuh. Oppo bagus kok. Produk Oppo bagus. Realme ya, saya nggak recommended kalau Realme. Iya. Walaupun udah spek tinggi tetap aja. Kemarin untuk saya pakai untuk screen mirroring aja ngebleng dia. Realme. Nggak recommended lah kalau Realme lah. Kalau untuk kayak gini nggak recommended. Mana? Iya, Nggak iPhone ngeliat bagus di nggak? ras, Bagus, Kores. iPhone Nggak bagus ada ya. Di ras nggak ada. Di Ras ini ada, aku baru ketik 2 tuh. Oh, coba itu tolong Japri gua dong. Aku japri deh, aku japri. Di forward aja, thank you. Kalau cari handphone mic gede-gedean cari brand, oh iya itu bagus itu. Terus jangan beli brand, suaranya hancur ya. Itu memang bagus itu yang dikasihkan Bang Andi ke ini si Ibes itu kan itu mereknya. Oh gitu ya? Ya. Itu dah. Udah berani ngadu itu. Ini punya saya pun merek apa nih ya kemarin ya? Yang Gamen juga ini kayaknya. Saya beli kemarin itu masih. Yang tuh harga sebenarnya 250 itu. Gamen juga. Nih. Sip. Nih. Nampak? Ya. Ya, lah itu yang aku dipakai di motor itu. Thanks, Kores. Ini 250 Modelnya sebenarnya. kayak headset game ya, Kores. Iya. Yang tadi Saya lu kirim tawar gua kena modelnya 160. Coba ya. Saya pakai ini, mana bagus nggak suaranya nih Pak Bro Kores? Saya pakai headset yang ini. Bakekok. 1, 2, 3. Bagus. Gimana suaranya? bagus. Satsuki bagus, Kores bagus. Bagus yang mana dengan yang tadi? Tadi kan pakai soundcard, ini enggak bagus yang mana? Ini jernih. Ini jernih, tapi kalau untuk kekuatan power yang tadi, ini kejernihan. Oh gitu. Oke. Nah, jernihnya yang tadi kena powernya. Ya Allah, nih orang lama banget ya. Apaan sih? Ini mesen sesuatu pakai instan.
Instannya, oh iya. Lama banget. Dari keong. Ini kayaknya Gurunda ketiduran nih, istirahat dia. Nggak bisa olahraga. Mereknya rahasia. Nunggu Uten. Oh, ada, masih ada. Kan udah saya tunjukin tadi mereknya, nggak nampak. Jangan. Emang Tritung kuat beli. Iya, siapa tahu mereka patungan kan. Ayo udah kita 8 patungan yang pakai kamu. Besok saya kan bisa gitu ntar. Bisa. Wah, ini pelecehan banget. Kalau kita ini kalau untuk alat nggak mikir-mikir, Iyalah. utama itu. Masa perang mau beli pedang mikir kan nggak masuk akal. Ini pedang kita. Jangan mikir-mikir lagi. Roomnya di apa? Kursinya dikosongin dulu 2, biar ada Oten yang naik, teman-temannya. Karena kalau mereka tuh jago kandang dan juga nggak berani kalau cuma sendiri kadang-kadang. Bang Andi sakit. Pak Desugi kasihan. Bang Andi sakit. Masa iya? Coba ditengok Bes, bener enggak Bes? Mau semalam baru ketemu, entah juga dia telepon kalau sakit. Ini paling. Kores merek yang tadi modelnya ambil nomor yang tertinggi aja ya, Res. Itu sampai 700-an itu enggak yang tertingginya? Enggak, modelnya, nomor model, angka model ambil yang tertinggi aja, angka modelnya. Oh iya Bang, tadi aku WA lagi sakit katanya. Untuk yang tadi Kata lo kasih ini ke Maria. gua, untuk nomor modelnya ambil nomor yang tertinggi gitu. Oh iya Ya. Mariam. Jangan ambil yang Bluetooth atau yang USB, harus jack audio. Ya, kalau untuk angka model ambil angka yang tertinggi ya. Iya. Coba saya Oke, hubungi Bang. thanks. Gurunda Zuma ada headset yang Gurunda pakai, tapi model terbaru. Mau nggak tak kirimin Gurunda? Oh, Gurunda. Mau kirim alamat aja Gurunda. WA aja alamat, nanti tak kirimin. Biasanya sih kalau tipe terbaru kan pasti lebih bagus lagi gitu kan. Mau. Logitech. Siapa tuh yang lagi gergaji cabe? Tempat Gurunda. Jangan lagi. Mau. Sebentar. Dia ngeluarin model terbaru yang H11. Nah, yang terbarunya itu H50. Harganya murah-murah, Kores. Males gue beli. Iya. Salah. Tapi ini udah terbukti, highly recommend. Oh, gitu. Kalau mau yang itu lagi ya ada. Tunggu ya, saatnya ini ya. Tunggu. Aku Masa iniin. lu jangan kasih kelasnya sidik lah, kurang ajar lu menghina gue. Oh, tunggu. Kasih yang Ya, aku- kelasnya tinggi. biasanya dulu pas zaman main Point Blank, nah aku pakai ini nih, tunggu. Ini set. Ya, tapi warna putih Gurunda. Pasti Gurunda gak suka warna begini. Aduh. Nanti di Pilox nggak apa-apa. Warna putih, warna pink. Apalah ini? Ini mah cuman perbaruan ini doang. Pembaruan ini tampilan kayaknya yang Gurunda pakai kan H111. Nah, ini H150. So kayaknya pembaruan ini doang dah. Nih.
Di WA aja Japri. Yang mahal-mahal lah, jangan kelasnya sidik, penghinaan lo sama gua, Kores. Tuh. Nih. Itu yang mahal. Ini zaman-zaman main point blank nih. Supaya bisa dengar suara kakinya. Sama kalau misalnya ada tim yang salah, ngebacotinnya enak. Ya udah di Japri. Udah. Thank you. Oh Sidik tidur juga lo Sidik. Bentar Bes, lagi urusan dikit Bes. Bentar. Dapat headset nih. Siap. Ustadz Awan kemana sih? Aku lama nggak lihat dia ya. Ustadz Awan iya lama nggak kelihatan. Apa sakit ya beliau ya? Iya, naik turun dia. Pemulihan Iya, tapi kayak alhamdulillah. gitu. Oh, Sama yang kayak gini Gurunda, modelnya Gurunda. Mana Dek? Cupu Oh, iya, modelnya. bagus. Suka. Suka. Oke. Dia apa? Rasa apa dia? Enggak. Bukan makanan. Oh. Bukan makanan. Bukan Kirain makanan. Dia begitu mic-nya. Cuma ya semoga ada lebih tajam lagi daripada yang sekarang kan. Karena memang Logitech itu menangkap suara dari bass. Semakin bagus bass suara, semakin gemetar. Apalagi kalau jaringannya udah mantep. Kejang-kejang Oten. Nah itu boleh lah, Kores. Untuk power jauh dari yang tadi lo kirim pertama kali ya? Nah, untuk powernya si headphone yang ini dia bisa disetting di ininya, Start. Bisa disetting di apa namanya di headsetnya langsung. Enggak masih Cuma gua tetap, untuk cuma power, tetap. power dan kejernihan masih sama apa di atas yang pertama tadi? Di atas dong, Oh, jauh oke. banget. Siap. Duit nggak Itu bohong. belum pakai sound card. Kalau ditambah sound card lagi, udah. Oh udah, tutup lah semua. Ya udah. Yang ini bagus gak? Nanti yang merek begini. Nanti gue beli 5 buat persediaan. Masya Allah. Yang kayak begini bagus Siap, Kores? Ustadz Ndun. Kores. Mana tuh? Nggak tahu kalau model kayak gitu doang mah ya bagus-bagus aja, cuma nggak tahu ininya. Tapi intinya Yang jelas kalau model-model kayak gitu itu panas di telinga. Oh. Tuh. Tapi intinya itu si apa? Jangan si tadi buka lagi Bes. Wait. Kenapa? Nah itu si mic-nya itu makin nyampe di depan mulut makin bagus suara. Bisa Gurunda mau? siuman kudus dengan mic berarti. Gurunda mau yang kayak begini? Apa itu? Ya yang lebih gede. Cuma Tapi nggak sakit di kuping. enggak lah, pasti nyaman Gurunda. Justru saya kan memberikan yang nyaman buat Gurunda, asik. Ahai. Panas tapi itu bagus. kelamaan Di telinga kelamaan pakai panas. Cuman panas, gerah gitu. Gerah, Yang enak di benar. kuping lah. Yang enak di Yang kuping. kuping nih kecil jadi kupingnya sakit. Untuk jarak pendek ini enak nyaman, tapi kelamaan jadi apa? Panas sumuk, maksudnya bukan panas suhu. Sumuk. Carikan aja yang model ini loh, Bes. Cari aja yang model ini enak ini di telinga nih, nggak panas ini. Mau yang kayak begitu sakit. Gurunda? Mau yang kayak begini Gurunda? Tuh yang di Ustaz Sugi, sebentar. Saya gedein dulu. Coba diperbesar. Ini apa? Ada speakernya. Nah, Tuh. itu tuh. Ini speakernya kan.
mic-nya terus. Jadi nggak panas dia. Enak. Enggak, kalau misalnya kita jalan nggak jatuh, akhi. Enggak. Oh, enggak. Kayak gini Bagus Gurunda. ini. Suaranya ngebas, bagus. Kayak gini Gurunda. Coba dibesarin. Nih Gurunda. Tapi kalau misalnya jogging nggak bisa dipakai. Benar. Bisa nggak masalah. Enggak, itu kuat. jatuh. Beli yang model khusus untuk jogging, ada ke belakang daun telinga dia ngikatnya. Itu Tapi kan nggak ada di dalam mic-nya. telinga. Nggak ada mic-nya. Headphone doang. Headphone doang. Earphone Enggak doang. kok Gurunda. Nih. Kalau mau beliin buk Bluda yang ini loh, Bes. Enggak lah. Tanggung-tanggung. Ini apa Oh, kalau iya. lengket di telinga? Enggak, aman Di telinga Gurunda. bagus. Oke, Nggak mau sip. jatuh, nggak mau jatuh. Aman. Bagus. Nanti dikasih lem Alteco lah di kuping supaya nggak jatuh. Jangan. Enak bener, sambil debat sambil jogging. Airport. Iya, akhi. Bukan nanggung-nanggung, Itu Bes. enaknya tuh di telinga nggak panas dia. Iya, Kalau iya, yang model-model kayak apa itu panas di telinga. Ini Gurunda saya minta banyak yang nih. harga 5 juta juga gue beliin. Kalau mau beliau nyarinya nyaman. Ini murah kok, cuman 8,5 juta dia. Ya 10 juta gue beliin kalau beliau mau. Padahal Masalahnya yang paling inget tentang lu gue, Bes. Padahal yang paling inget tentang lu gue kalau lu lagi susah. Kenapa gue nggak pernah dibeliin? loh, Ustadz Sugi Ustadz Unggul kan saya udah kasih boneka kemarin 2. Boneka. Itu mau Bang Headset Sidik kayak gitu yang ngasih, banyak Bang saya nih. Sidik. Bes. Nih, nggak kepake headset kayak gitu. Panas di telinga nggak enak. Udah benar Gurunda, headset yang kayak gini aja. Iya. Iya. Izin Ustadz Sugi yang tadi coba di ini Ustadz, coba dites suaranya. Boleh, bentar. Itu 300-an ya kemarin ya belinya ya? Enggak. Dia nawarkan 200. Kami tenang nanti. Nah, tes 1 2 3 gimana? Oh iya Suaranya? mantep ini, mantep. Siap. Siap, mantep ini cocok sama suaranya Tes Gurunda. 1 2 3 dicoba tes. Iya, mantep. Bagus Bang. Mantap, bagus. Siap Gurunda, kirim alamat aja Gurunda. Yang mana tuh Nanti Sigi? tanya. Siap. Coba kasih lihat gambar. Gimana? Open cam coba yang mana itu dipakai tadi? Bentar ya. Mantap suaranya. Saya balik kamera dulu deh. Karena memang kalau headset kadang-kadang ini kudu menyesuaikan Nih, itu suara. Kalau suaranya ngebas harus. Nih, tes 1 2 3 dicoba tes. Mantap. Ini untuk goyang-goyang nggak lepas, nggak bakal lepas, enggak. Nggak lepas. Suaranya ganteng kayak Pak Desugi. Coba dibalik ininya ke karetnya Ustadz Sugi. Karetnya. Tuh, jadi ada cantolannya gitu Gurunda. Ya. Engkau Ada pasakan. ini cantolan. Engkau pasakan. Telinga. Tuh. Tuh. Oh iya, itu bagus. Iya. Apa mereknya Ustadz Sugi? Keren. Itu sama yang di Kores. Di chat di Saya grup nggak ada. Rasidun itu. Di grup, karena di grup aku. Kamen. Cuma nyarinya ini susah dicari. Enggak apa ya, enggak mudah dicari ini, yang model ini. Kalau enggak ini aja punya saya kirim ke sana. Jangan Ahi. Terlalu jauh. Enggak, saya kan ini enggak kepake. Enggak usah nanti tak Iyalah. beliin. Udah enggak, pasti suatu saat Ustadz Sugi pakai kan. Betul. Cari aja di ini di Mall Mangga 2. Iya, Vivan Gamen. Betul? Iya. Sip, ketemu, udah aman. Nih. Gurunda WA aja nanti alamat tak itu. Ini orang-orang baik semua ini. Nih Gurunda. Ini Ustadz Sugi ya? Nah, Nih. ya. Aman ya? Aman. Cross check dulu, aman ya? Aman. Sip itu. Walah, Ya, mantap. terlalu murah ini kalau Gurunda mau dibeli. Mohon maaf Gurunda, jadinya begini. Kalau ada yang lebih mahal saya beli yang mahal Gurunda. Apa mereknya tadi Bang Ibes? Vivan Gamen.
Ipang Gunawan. Vivan. Tak Oh, cari, Vivan. tak tanyain dulu ada nggak yang lebih bagus lagi dari ini. Soalnya harga juga nggak bohong kalau ini kualitas yang apakah harga pasti sesuai kualitas. Adanya yang nggak ada mic, harganya gope. Tapi nggak ada micnya ngapain? Ini harga 35.000 apaan itu? Ada itu saya pakai yang kayak gitu, Ustaz. Ini Pak Sugi. Jangan yang harga 35.000. Oh, ngiki bagus suaranya iki loh. Kalau harga 30.000, mending saya bikin sendiri. Yang punya saya itu 250. Iya benar. Ada Di aja. sini harganya. Di sini harganya. Wes Gurunda ini tak check out Gurunda, kirim alamat izin. Alamat apa ini? Alamat hatimu. Alamat rumah lah Gurunda. Mau di Makassar atau di Goa di itu Bolagi. Iya, nanti saya ya. Siap. Bang Sidik monitor. Apain dia sibuk-sibuk transfer uang ke saya ini anak? Gurunda mah gitu, suka ini ditransferin duit. Dibilang transfer dia. Masjid Gurunda, masjid air bersih. Masjid air bersih. Bersih Kita sudah aman, alhamdulillah. Udah 2 hari non-stop mesinnya. Tinggal ininya dibuatkan. Nih ya Gurunda, tabungan saya dipindahin ke saldo Gurunda, itu nominal 3 digit di depan itu nggak goyang Gurunda. Jadi buat apa kita kirim duit? Nggak guna. Itu buat masjid Gurunda, bukan buat Gurunda. Lah ini kirim dia 6 miliar. Main dia. Sudah gitu ngirimnya Kualitas pakai pinjam air di dan tetangga. debitnya udah bagus Gurunda. Sudah mulai jernih akhi. Alhamdulillah. Sudah mulai jernih selama 2 hari baru jernih. Itu kenapa itu ya? Ya seperti kemarin saya bilang, karena kan itu baru kan. Nah itu dikuras istilahnya, kantong airnya dikuras sehingga yang masih labil kesedot keluar kan kotor tuh. Tapi kalau di bawahnya sudah stabil, ya itu benar tadi tuh 2 jam nonstop burning test namanya. Nah dikeluarin semua jadi yang rontok-rontok. Bukan yang bukan Assalamualaikum. Bukan 2 jam, 2 hari. Waalaikumsalam. 2 hari ya 2 hari bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Keren Non-stop, jadi iya. 2 hari aja. Betul. Nanti makin lama makin stabil, makin settle. 2 Tapi hari debitnya nggak menurun ketika di non-stop kan 2 hari. enggak. Nah, udah berarti kantung air besar enggak. itu. Sumbernya Enggak. besar, bagus. Sip. Alhamdulillah. Kata yang kemarin dia lama keruh karena mata airnya banyak di atas di dalam. Ya. Jadi terbuka mata air itu di sekelilingnya terbuka semua. Masih labil, yang rontok-rontok masih ke bawah, lumpur, tanah-tanah yang belum kuat. Tapi begitu semua udah keangkat, kan stabil tuh di bawah. Udah cantik insya Allah airnya. Yang penting debitnya juga jangan kekurangan ketika di nonstop kan 2 hari. Enggak kekurangan, akhi. Mantap, alhamdulillah. Ini tuh masih mengalir terus. Si Bang. Mantap. Biasanya kan kalau airnya kurang ya paling 5 jam maksimal. Ini udah 2 hari enggak ada berhenti. Kaki kursi kan? Ini apa? Hidrolik kursi. Udah kan ongkirnya? Udah. Berapa tadi? 180 ya? 180.000 ongkirnya. Berapa itu? Udah tadi kan? Tapi aman ya? Ya, makasih ya Bang ya. Oh, konfirmasi. Siap. Sendiri ya? Iya, betul. Ya, sama-sama. Nanti malam izin dibuka lagi ya Gurunda sama Bang Handi sama Pak Desugi, biar aku ikutan juga sounding biar cepat terselesaikan yang kurang-kurang. Amin. Enggak ke mute ya?
Allahu Akbar. Assalamualaikum Brother Zia. Insyaallah Brother Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di Indonesia ya? Iya, sekarang makan dengan istri. Masya Allah. Siap. Brother Zia sudah sampai di Jakarta kah? Iya Pak, Jakarta Pusat sekarang. Oh ya, alhamdulillah. Makasih ya akhi, bantuannya Masya Allah. Beliau kemarin pas lagi di luar negeri itu masih transfer juga kemarin. Luar biasa. Iya, Masya Allah. Syukran. Bukan dari saya itu, berada dari Allah. Iya Brother Zia ya. Ayo, siap Bang Hendra. Semua uang dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siap. Brother Zia. Ini Bang Hendra, Brother Hendra ngajakin ketemuan. Nah, Brother Zia ngomong kayak begini sama istri, Andre ki mega, Andi kok cantik, gitu. Brother Zia udah bisa ngomong ini, Mandre. Itu Hotel Mediterranean, brother, dalam Jakarta Pusat. Dalam Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, bisa deket itu. Paling saya ke Sawangan dulu bentar, baru balik lagi ke sana. Malam. Alhamdulillah sesuai. Mantap. Bismillah. Lebih tinggi. Bes tadi guru mana panggil saya bes? Hari Nama ini bes. makan India. Coba hari ini makan dan TikTok. Kenapa Sidik? Bes. Assalamualaikum. Ustadz ya. Bes tadi guru mana panggil saya nama bes? Kangen. Sempat ketiduran saya. Katanya sibuk, parah lu. Ini minum. Iya ada chai. sibuk dia terus ketiduran. Oh, jahe. Bukan chai, namanya chai teh Pakistan dan India khusus. Dan ini makan gula. Sorry. Ini makan gula. Bush. Enak ya. Guru mana bes? Istirahat. Ada itu. Ini makan gula India. Gula India. Wow. Makan manis ya. Makan manis India. Bes tarik agen ini bes. Siapa? Agen di bawah ini. Asal lu ngomong. Lu, aduh, gimana ya? Lu, aduh. Itu teman-teman lu cuman berani kandang. Coba suruh naik di sini. Kami diam. Ayo diskusi sama Gurunda sini. Mencret. Ayo naikin lu sini Ken. Agen siapa namanya? Agen. Alkemi atau siapa? Agen gimana tuh? Nggak ada. Itu agen. Mana dia tadi? Dipanggil ke gue di luar. Ini gua up nih si konyol satu ini. Ini dia. Tarik lu, pas tarik. Lu sini lu naik. Kabur dah. Kabur lu, gua telan. Mau kemana lu Cep? Ustadz Unggul.
Ustadz Unggul. Kemarin ini sidik yang kemarin kursi yang gue beli, gue ganti pegasnya. Pegas anjir, bahasa gue pegas. Ininya gue ganti apa, hidroliknya gue ganti yang lebih yahut biar bisa jumplingan. Ya namanya baru mah kagak gerak coy. Mantap, alhamdulillah. Ayo Erdo naik. Yang cuma berani typing, naiklah. Ayo naik. Kalian cuma berani kandang terus kemari. Ya tuh gurunda gini, bacot. Jangan naik bang. Kabut cekan. Oh, kita seiman. Terus lu tapping apa kalau lu seiman mana sih? Apa sih lu tapping? Iman lu ngomong bocil gimana sih lu? Bobo siang. Oh, bocil bobo siang. Oh, sorry bang. Lagi garang gua nih. Gara-gara Bang Zuma tadi ya. Iya. Masya Allah. Brother Zia nanti malam sibuk, Brother Zia? Di mana itu, brother? Lagi di itu. Itu hotel Mediterranean, brother. Oh, masya Allah. Bes, ada yang mau naik tuh, Bes. Siapa namanya? Black Peril. Sama siapa tadi ya? Black Peril sama My Salon. Nah itu. Kirim permintaan tuh mau naik siapa-siapa Gurunda atau gimana, silakan mau diskusi gitu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua abang-abang. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa Gurunda bang? Ini bang. Ya. Ya Gurunda gimana, sehat? Gurunda. Gua lagi di mute. Tidur kali mungkin. Mute. Oh iya mute. Istirahat. Ini bang, kadang aku nyimak orang-orang sebelah sono, apa harusnya ayat-ayat yang mereka tanyain terus kita jawab, mereka nggak bisa bantah, itu harusnya mereka tandain gitu supaya jangan dibuka lagi gitu. Soalnya saya lihat tadi kemarin udah saya bahas, mereka gak bisa bantah, dibuka lagi gitu. Mereka begitu bang. Harusnya ntar mah kita, maksudnya kalau udah mereka nggak bisa bantah itu minta tandain gitu supaya mereka jangan buka lagi gitu. Jadi suruh cari topik yang lain gitu. Mereka begitu bang. Iya. Mereka bukan diskusi, cuma mau menghujat. Si deking itu kan udah di itu kemarin itu ayat itu udah di apa, udah di itu nggak bisa bantah mereka, kok tadi pagi dibuka lagi. Ya parah. Aduh, kacau kadang. Nah itu gorongannya itu. Oh maaf Bang Pi, aku bukan ngajarin ya, maksudnya saran aja, minta ditandain gitu. Mereka itu sebelah suruh nandain gitu, yang mereka tanyakan terus nggak bisa bantah itu gitu. Mereka begitu bang, biar udah dijawab, udah ada datanya. Pokoknya kalau mau mereka aja, gitu aja. Enggak, soalnya yang kejebak itu yang naik gitu, yang ini gitu, yang belum ini banget gitu, kasihan. Iya, cuman kalau kita lihat girohnya mereka yang kedapatan penghujat ya nggak masalah lah, karena mereka nggak tahu gitu kan.
Terus Islam dihujat atau Allah dan Nabi Muhammad lah yang lewat itu kan ya pasti girohnya naik. Nah naiklah, tapi mereka nggak tahu, teman-teman kita ini Muslim yang belum tahu nggak tahu ternyata room ini room gitu kan, room penghujat gitu, room menjebak gitu aja sih. Jadi mereka biar kehabisan topik maksudnya Bang, suruh mereka tandain gitu, jangan buka lagi gitu, jangan dipertanyakan lagi gitu. Ya. Ya mungkin gitu aja lah. Oke, siap. Makasih ya Bang ya. Mereka remis sesuatu yang menurut mereka kita nggak bisa jawab itu, padahal udah dijawab, tapi mereka nggak ngerti. Karena apa? Karena dasar-dasar pemikiran mereka distandari oleh 1 Korintus 4 nomor 10. Iya. Salib kan Bang Sidik. Makanya tadi si PC The King itu kok masih dibuka lagi, kata saya. Udah dia diem kan. Ya kalau bukan Oten namanya bro. Iya, kacau kadang kan. Mereka itu mau nyari apa sih sebenarnya kan? Mau nyari duit. Ya udah mungkin gitu aja Bang lah. Siap. Suruh tandain mereka kalau udah terjawab gitu, mereka nggak bisa bantu itu suruh tandain gitu. Biar mereka biarnya cari bahan lagi gitu. Supaya biar mereka tahu kebenaran itu gitu, bahwa Quran itu emang benar gitu. Selamat siang Unfold. Selamat siang Bang Ibes. Ya silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Ngopi lagi yuk kayak semalam. Kristen apa Muslim Bang? Ngopi lagi yuk kayak tadi malam, ngumpul yuk ntar malam. Oh alah. Siap. Bang Hendra ini. Kalau saya pakai ini gimana suaranya? Iya. Masya Allah. Maaf Bang Hendra. Gak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa, benar begini aja. Masuk. Bagus nggak suaranya nih? Bagus, jernih. Hah? Jernih. Jadi begini Ustadz Sugi, kalau Ustadz Sugi pakai yang mic Ustadz Sugi itu. Enggak, ini pakai lain. Pakai ini. Nah. Iya, jernih. Oh, Bluetooth. Jernih Ustadz, cuman itu pasti peredam suaranya enggak ini? Oh, enggak bagus ya peredam suaranya ya? Iya. Ustadz Sugi, ini Bang Hendra ini di bawah Ustadz Sugi. Oh, Bang Hendra. Assalamualaikum Iya. Bang Hendra. Yang mana? Bang Anfol ini Bang Hendra Yadi. Iya, Bang Hendra iya. Oh, ganti akun. Enggak sengaja, enggak apa-apa. Oh iya. Insyaallah. Abang-abang, aduh, mohon turun ya. Siap. Ya Bang Black, ya makasih sarannya Bang Black ya. Makasih nih waktunya. Yuk. Ya. Salam. Ya, sama-sama Bang. Salam. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Bang Anfol ini yang Bang Hendra. Iya. Pak Tony naik Pak Tony. Ada Bang Hendra nih, kita ngobrol aja dulu di sini sama Bang Zuma. Beliau ini orang-orang baik, ya Allah. Berjuang dengan hartanya. Kita berjuang dengan mulutnya. Masya Allah. Oh siap Pak Tony. Bang Andi katanya lagi sakit. Apa ini sakit semalam, masih sehat-sehat aja semalam. Coba saya telepon ya. Iya. Bang Andi ya. Masa iya sakit? Bisa-bisanya sakit. Orang dia itu setan nggak doyan, demit nggak ndulit, masa sakit ah? Halo, assalamualaikum. Katanya lagi sakit ya bang? Enggak, cuma diare doang. Diare?
Karena makan apa? Tahu tuh Pak nih, pasti nih makanya nih. Kebanyakan makan ayam geprek itu. Ya itu, kebanyakan makan ini semalam. Pak Hendra. Ini ada yang laporan, Maryam, tahu Maryam kan? Laporan katanya Bang Andi sakit katanya, tadi baru WA gitu, betul? Iya, ya. Sakit biasa sih Pak. Sakit biasa. Masuk sini ke IBES. Biasa lah, ibu-ibu kan. Itu ditungguin apa Bang Zuma di tempatnya IBES itu? Iya, ntar aku masuk. Aku juga mau laporan ini, melaporkan kita laitkan kali Bang Andi, nomor-nomor yang menghubungi mengancam saya. Ini saya buka dulu nomornya. Ada yang ngancam Bang Andi? Hah? Banyak. Oh, iya. Beliau sakit. Disebutin aja bagaimana ya? Iya, sebutin aja, nggak apa-apa. Ini lagi saya kumpulin dulu bikin thumbnail. Oke. Yuk. Ntar aku masuk lagi Pak. Yuk Bang Andi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, cuma Bang Zuma. Iya. Ini Bang Hendra ini. Unfollow ini Bang Hendra. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Akun baru? Iya sengaja. Enggak apa-apa. Iseng aja Bang. Oh iya. Masya Allah. Sehat Bang. Luar. Sehat seperti biasa, sehat. Selalu sehat, sentosa. Gunda tadi panggil gue ya, Gunda? Enggak. Biar amat. Nggak ada yang manggil. Biar amat lu. Perasaan nggak ada yang manggil-manggil. Kirain nggak perlu apa gitu loh, ya kan? Kena aja. Makanya kirain mau senjata gitu kan? Mau minjem duit. Gerunda mau minjem duit. Dia chat, dibilang gini, Bang Zuma jangan bilang-bilang kalau saya infak untuk masjid. Gitu. Iya, siapa juga yang bilang kan gitu. Kan dibilang kan rahasia, jadi nggak boleh dibilang gitu. Allahu Akbar. Mati. Ya Allah ya Rabbi. Selamat siang, My Salon. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya Mbak D sih. Assalamualaikum Bang Zuma. Suaranya Mbak D ini. Bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Masih Bang Ibe sudah naikkan. Ya, kalau mau cepet dinaikin Mbak, caranya mau tahu nggak Mbak? Gimana? Kirim paus. Oh, dibilang. Ada. Jangan nanti di framing lu. Enggak. Saya bukan Mbak D, Bercanda. jadi nggak bisa kirim paus. Enggak bercanda Mbak, bercanda. Apa? Enggak gini Mbak ya, mohon maaf juga yang di bawah. Jadi kadang tak kosongin di bawah itu, kadang 2, kadang 3, kadang 4 gitu. Karena apa? Biar oten-oten pada janjian, naik ke ini ada room 40, kita aja naik gitu. Kadang mereka kayak gitu. Jadi sengaja Juga gitu Mbak pengen ya. sapa Bang Zuma. Silakan Mbak, silakan. Tadi Saya kan enggak ya, nyimak kasihan tuh saya. di komalnya Diam lu. siapa tuh Pesi ya, Pesi D ya. Iya betul. Iya sampai gergetan Iya, saya, Tesi. sampai gergetan sambil nangis saya dengar kasihan banget Bang Zuma kok diginiin banget sama orang-orang itu gitu loh. Sampai sedih gitu. Oh Allah, Iya, Masya Allah bener-bener Iya. Bang. Sedih denger mereka itu kok nggak ngasih ruang. Sementara Bang Zuma itu suaranya putus-putus. Otak mereka tuh di mana ya? Kayaknya memang Iya. sebenarnya mereka ngerti yang apa yang kita sampaikan, cuman mereka memang mau mencari hujatan-hujatan untuk Islam gitu. Iya betul. Mereka mengolok-olok. Saya ke atas itu karena tahu bahwa Komal itu Komal penghujat. Mereka suka menolong gitu.
Iya, dan mereka Ada saatnya kena batu mereka itu. untuk mencari koin itu. Tujuan mereka untuk mencari koin juga. Dan saya seneng banget tuh pas Mbak De ngirim singa itu. Waduh. Kayaknya mereka tambah panas tuh. Iya. Pengen Iya, naik loh. insya Kok Allah. ini nggak bisa minta permintaan? Pengen bantuin Bang Zuma gitu loh. walaupun nggak pakai dalil, walaupun nggak pakai dalil ya, saya bisa gitu loh. Kalau cuman mau berisik-berisik gitu. Mereka kan izinkan orang. Iya, saya juga udah ngerti. Mereka Oh, curang, ini kayaknya mereka memang. itu jahat. Iya, memang sengaja mereka gitu. Bener, saya bener-bener nangis itu sampai, gondok, bener-bener gondok. Ya salam kenal ya Bang Banyak Zuma kejadian ya, gitu. salam kenal ya. Nangis. Saya ngefans banget. Sama Mbak. Sama juga Mbak. Semua sayang Bang Zuma kayaknya. Amin. Sama-sama. Alhamdulillah. Saya kebetulan saya juga orang Sulawesi Bang. Mudah-mudahan nanti saya kalau di Sulawesi itu pasti ke Bolangi Di mana? lah, pasti ke Bolangi. Amin. Amin. Itu Bang Zuma, yang ayat yang framing apa tadi itu, kayaknya itu boleh diangkat terus itu, yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya mereka nggak ngerti yang kita udah bilangin Subhanahu Wa Taala itu maha suci, maha tinggi gitu. Harus diperjelas lagi kayaknya itu. Kan nabok banget tadi itu. Iya tadi kan kita jelas itu tertulis suci maha tinggi itu ada di dalam kitabnya mereka sendiri kan. Iya, malah di situ Di Allah Roma 1 nomor Allah masih 25. maha tinggi. Iya benar. Bisa 5:16. Bukan ini ya. Iya. Banyak dealnya tuh. Ya itu perlu tuh diangkat lagi tema yang itu Bang Zuma, sama Oten-Oten lain, apa sama Herdi, apa sama si penghujat Ferguson itu. Iya, nanti suatu saat kalau mereka datang. Cuman tujuannya bukan untuk memang Enggak, suara Putus suaranya Bang Zuma. ci Masih di gunung Bang Zuma. cek cok. Masih. Pantesan sinyalnya kurang bagus. Allah. Ya maklum lah, namanya juga di Makassar, jauh dari sinyal. Beda dengan di Rio, sinyal tumpah-tumpah kata korek. Jangan gitu dong. Jakarta aja sinyal kurang bagus. SL kemarin tuh pakai SL sana kurang bagus. Bagus di Rio. Oh ya? Iya. Jakarta SL kurang bagus. Bagus di Rio malahan. Iya. Tadi suara Bang Zuma putus-putus tuh. Maklum Mbak, orang Iya, gunung. oke. Tinggalnya di gunung. Maklum. Ya maklum. Kesel sama Bang Ibes ini, suruh naikin lama banget. Biasa, dia juga memang gitu orangnya. Udah disuruh Bang Sidik naikin tuh.
nggak didengar juga. Itu aja kalau saya mau naik saya ancam dulu itu. Naikin saya atau saya bikin rungkat. Nah. Oh iya Ustaz, iya Ustaz. Nah, baru dinaikin saya. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Masya Allah. Barakallah. Siapa tadi itu hujan koin? Ustadz Muhammad Zia. Kalau tambang, Masya kalau Allah. tambang emas, Ya. kalau tambang emas pasti ini. Ustaz Suki Rionya di mana? Di Siak, Bang. Ustadz Suki. Itu ada di Petahi. Kayaknya agak susah juga itu dicari. Susah juga itu dicari itu di peta tuh. Itu dia. Ini ada Oten nggak yang mau naik nih, mau ngadepin Oten dulu? Suka jadi itu kan di Pekanbaru, Bang. Jauh lah. Sekitar 100-an kilo kalau dari sini lah. Oten yang mau naik ini Mbak, kecuali Oten yang belum pernah debat. Oh, di Kalau udah Kampar. pernah debat ya, takut. Ya kan yang debat itu mah berani kandang itu. Oh, berani yang Ya kayak yang tadi itu. Oh berani kandang bener-bener. Bang Zuma dikepung. takut ditanya Iya, makanya betul. mereka ngerocos aja takut ditanya. Giliran dijelasin Bang Zuma, mereka ada 3 orang apa 2 orang sih itu mereka itu tadi. Takut ditanya Gunda gitu. Biar nggak Ada 3 kedengeran orang. penjelasan Bang Zuma gitu. Pinter. Masih bahas-bahas yang dana 47 apa itu berapa itu? Akhirnya Bang Zuma juga bisa ngejelasin. Kayaknya mereka ini sendiri, malu sendiri gitu denger. Ya yang pasti mereka Pura-pura nggak tahu siapa Bang Zuma itu ya. Kayaknya mereka tuh pura-pura nggak tahu. Padahal sebenarnya Mereka mau tahu. hidup tapi segan, Iya, benar. mati juga. Benar, Bang Zuma. Benar. Hidup segan, mati tak mau. Makanya saya senang pas Bang Zuma ngejelasin itu. Nah itulah mereka. Kalau papa jahat didengerin, giliran Bang Zuma nggak didengerin. Berarti kan pengen bikin malu orang aja. Iya mereka begitulah. Tujuan mereka memang hanya untuk menghujat agama mereka yang mendidik mereka gitu. Benar-benar. Mau cerita meja Saya juga keluarganya Bang Zuma Tahu ya. kenapa? Banyak yang non Muslim. Cuman keluarga saya aja yang Muslim. Oh gitu. Iya, dari kecil saya juga sebenarnya sudah berdebat sama mereka ya, berdebat masalah Tuhan gitu. Saya itu masih kecil tapi saya udah, maksudnya saya benar-benar yakin kalau ya Islam lah agama yang benar gitu dibanding agama Kristen. Tuh. Nenek saya Katolik. Waktu di mana? Di kota mana? Palopo. Sebenarnya kita di mana di Palau? Keluarga Toraja. Tega gitu? Iya di mana? Di Palopo di mana? Di Purangi. Pinggir kota Palopo ya. Iya. Sampodo tahu Sampodo? Iya tahu lah, masa nggak tahu Sampodo. Iya daerah. Orang lahir di sana. Saya taunya Sampo Sanslik. Oh Sampodo lahir di mana Bang Zuma? Saya bukan di Sampodo Bang Sugu. Saya di Luwu. Lahirnya saya di Oh, di Bone-Bone saya tempat. Oh Bone-Bone, iya. Oh di utara itu ya? Utara. Iya. Lahir di sana kita. Cuman yang Oten typing aja yuk. ya nenek juga sempet sih, nenek Muslim tuh, makanya kita Muslim. Terus kan anaknya cuma 2 laki-laki, semuanya merantau. Bapak saya kebetulan angkatan, jadi kemana bapak tugas ya kita ikut di situ. Nggak lama kemudian anak angkatnya nenek itu banyak, semuanya Kristen, jadi nenek ikut lagi Kristen gitu. Oh iya. Iya makanya sangat disayangkan gitu.
Tapi alhamdulillah bapak ya muslim, ibu muslim juga. Alhamdulillah, itu yang sulit itu. Iya, makanya Menjadi muslim di tengah-tengah. Benar Bang Zuma. Saya yakin banget kalau Allah itu benar-benar menjaga keluarga saya, karena saya di lingkungan mayoritas Kristen, benar-benar kita yang 1% di antara keluarga itu ya cuman kita yang muslim gitu. Iya, itulah. Dulu masa kecil saya itu sering ke gereja nyanyi-nyanyi, tapi tidak ada niat untuk ikut mau jadi Kristen gitu, bener. Iya. Ya Tapi itulah kalau cuma maksudnya. nyanyi-nyanyi nggak apa-apa kan? Itu kalau di hidup di tengah-tengah keluarga seperti itu tuh sama dengan jihad itu. Mempertahankan akidah, mati sampai dalam keadaan Islam itu kategori jihad, mati dalam keadaan syahid. Iya. Ya, ada juga keuntungannya orang yang dilahirkan di tengah-tengah orang non-muslim. Pada saat mereka muslim dan mempertahankan akidah, ya, matinya pun itu, ya, saya katakan ya mati berjuang. Makanya pertahankan, jangan mau terpengaruh gitu. Nenek itu kan terpengaruh pastinya karena kehidupan nenek itu terpengaruh. Ya sebenarnya sih bukan masalah terpengaruh juga ya Bang Zuma. Dulu itu kan beli tanahnya orang yang tokoh agama di situ, pemuka agama Islam. Terus separuhnya itu diambil lagi, diaku lagi sama orang itu. Akhirnya nenek saya marah gitu, kecewa lah nenek saya itu. Akhirnya mungkin ya dengan cara itu dia tunjukin balik lagi ke Kristen gitu kayaknya. Karena ini salah satu tokoh yang agama yang benar-benar sholatnya tuh di masjid terus, tapi kenapa nggak bisa dipegang janjinya gitu loh, omongannya. Iya, oknum ya kan? Ya oknum. Sampok Dok, daerah ketinggian. Iya, itu belakangnya laut, depannya gunung. Ya betul. Depan rumah saya gunung, belakangnya laut. Oh gitu. Berarti dia dekat Buah jauh ya? Dekat Buah. Kalau Buah kan, kalau dari Palopo itu kan Purangi dulu baru Buah, lewatin Sampokdo baru Buah kan. Kalau dari Palopo, dari kota. Iya. Ada yang tawarin kemarin di situ tanah. Cuman saya masih belum bisa konsen. Udah mulai rame di situ Bang Zuma. Dekat bandara atau pabrik? Iya benar, dekat bandara Buah itu. Pabrik ya. apa? Triplex ya? Nah itu kayaknya kan udah tutup itu. Pampli, dulu dibilangnya Pampli, ya pabrik triplex. Ada yang nawarin situ. Pampli. Betul. Udah ada berapa tahun kayaknya tutup itu Bang Zuma? 2 tahun atau setahun itu. Oh gitu ya? Iya boleh tuh Bang Zuma buka wisata di situ. Orang-orang di sana suka banget loh wisata. Ya udah nih aja ke Bolangi. Oh ya. Gimana Mbak? Soalnya kalau kita orang Palopo itu kayaknya agak jauh deh ke Makassar. Orang-orang di sana suka banget wisata Mbak. Iya betul. Orang-orang yang mana yang nggak suka wisata Mbak? Maaf. Bisa dijawab. Mungkin orang Jakarta. Buset. Kita nggak suka, kalau bisa wisata terus kita ini. Mana terhitungnya nih? Keburu asar kita. Seperti biasa guys, Sidik, tolong dimonitoring ya. Perumahan juga udah banyak Bang Zuma di sekitar rumah saya itu. Samping kiri, kanan, belakang itu udah perumahan semua. Depan pagar nggak ada rumah kan? Depan pagar nggak ada rumah kan? Jadi Tuhan. Dari pengembang dari ini. Udah mulai Buruna. Pengembang dari
Aku mau nanya dikit. Ya, mana Dek? Kalau misalnya Gurunda, kalau misalnya jemuran kita lambangnya salib itu mesti dipatahin atau gimana Gurunda? Dipakai aja. Nggak ada hubungannya kali. Jendelamu itu juga ada lambang salib, itu coba diperhatikan itu. Gak apa-apa ya? Oh siap. Oh iya, Nggak apa-apa, dipakai aja. Ustaz Sugi bener, jendela yang itu ya, yang map yang 1% itu 2 jendela pintu. kayu yang ada palang-palangnya itu ada salibnya. Nggak perlu dipecahin ya Satsugi ya? Nggak perlu dipisahin kan. Siap, oke. Yang dilarang itu kalau memang betul-betul niatnya itu bikin lambang salib, itu yang dilarang. Ya kalau jemuran kan ya memang sudah bentuknya seperti itu. Oh siap, oke. Gurunda, boleh nanya nggak Gurunda? Biar ada diskusi apa? Biar ada cerita. Nanti tiang listrik patahin semua nanti itu. Ih, Bang Ibes, saya kan masih mau ditanya, Bang Nah, Ibes. itu dia, Stan. Nggak usah mbak saya ditanya sama Gurunda. Nggak pernah nggak sih Gurunda ngerasa kayak jenuh gitu, kayak capek gitu, pengen istirahat atau iya kira Ya, apa? enggak lah. Buset, yang ditanya Gurunda buset. Enggak. Ya enggak lah. Enggak ada Iya, itu. benar-benar Gurunda. Tapi Saya juga pengen terus kalau saya buka sering ya terus. merasakan kejenuhan itu ketika lihat lawannya itu goblok-goblok itu kadang males juga gitu. Nah Pernah, iya sering. itu Bang Zuma, kalau mereka udah Bang Zuma turun aja, biarin aja orang bilang oh kabur, biarin aja mereka framing kayak gitu. Untuk apa dilayani? Nih mohon maaf ya netizen, tolong Iya betul jangan juga ya. marahi Iya. saya. Saya hanya ingin Semua udah membuat tahu Gurunda kok biar Bang Zuma itu nggak berdiskusi. kalah gitu loh. Iya Mbak. Yang mau dengerin suara Gurunda, mohon maaf ya, saya udah berusaha lo nanya. Cuman yang jawab Mbak Salon. Bes. Ya. Sama aja. Sama saya ini Siap. nanti menjadi apa istilahnya ya, bodyguardnya Bang Zuma. Apalagi sama-sama dari Toraja. Iya betul. Kenapa sih Dik? Kenapa nak? Kenapa lu kick Nanti gua? kita Bes? Hah? Kenapa lu kick gua pelanggaran lu? Enggak ada yang kick. Enggak ada yang kick. Lu kasih kartu kuning. Saya kira lu kick. Tapi gini Gurunda, saya bangga dengan Asidik ini, perkembangannya dari tahun ke tahun luar biasa gitu. Bangga saya jadi gurunya. Ada Gurunda sih. Berat badannya udah naik. Nah, kalau itu betul berat badannya yang naik. Tahu gak Gurunda, statementnya Gurunda, lu nggak apa-apa manggil gue Gurunda Bes, kalau nggak ada Gurunda jangan. Hati-hati Bes. Ya nggak apa-apa. Semuanya boleh dipanggil Gurunda kok. Lagian awal manggil Gurunda saya itu siapa ya, manusia jahat itu ya? Ya Kores, betul. Kores itu tanggung jawab itu. Manggil awal-awalnya Gurunda, apaan Gurunda ini? Kalau di lama-lama dulu kan keterusan. manggilnya suhu. Tapi memang pantas Bang Zuma, pantas. Enggak lah, Iya enggak. pantas kalau. Waktu di zaman WA Berlebihan kali. suhu. Saya jangan Bes. Ya saya kan bilang gini istilahnya Gurunda. Oh, iya. terus Iya, ya. jadi Panggil jadi suhu guru kita lah ya. buat saya. Iya, manggil suhu. Gurunda, Kalau Bang Zuma, saya- gimana? Saya bilang gini sama Ibe Bes, kalau ada Gurunda jangan lu panggil gua Gurunda, gua lompat bener. Malu gua. Enggak. Marah tapi di sini. tapi kalau nggak ada maunya dipanggil Gurunda. Iya kalau nggak ada Gurunda nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya kenapa saya ini nih? Saya kan awalnya Risi itu kan. Risi pokoknya nggak terima gitu ya kan. Tapi lama-lama setelah saya pelajari, rupa-rupanya panggilan Gurunda itu positifnya membuat oten-oten ini marah. Iya betul. Kesal mereka, kesal kali pun. Ya Allah ya Karim. Panglima lah sampai gitu Bang Zuma, panglima perangnya. Tapi sampai tahu nggak ada yang Gurunda? menggelari diri mereka Gurinda segala macam Iya, lah dibuat betul. sekarang. Yang paling menggelikan apa Gurunda? Aderion sekarang dipanggil Gurunda. Nah, Habis. Ingat nggak waktu itu malam itu Sidik? Habis Tadi- cercah. Tadi si Demian manggil si Petro itu Gurunda.
Ya Nah, Allah. ikut-ikut kan mereka. Geli-gelinya sumpah. Kalau geli. si Erdi bilang begini, nggak ada yang satu-satunya gurunda itu cuma-cuma. Ya betul, Kalau betul. kita ini, si Erdi, kalau kita ini, nggak ada gurunda-gurunda kita ini. Yang gurunda itu cuma Bang Juma itu. Oke, dia. Dengar. Saya pun dengar itu. Saya dengar itu. Ini kalau Tak ada kita gurunda di sini, gurunda ya. semua sama kita. Tak ada gurunda di sini katanya. Kristen itu sama rata. Jangan ada guru. Emosi mereka. Di Islam itu cuma gurunda cuma, di sini nggak ada gurunda-gurunda. Aku dengar waktu itu, betul. Lucu juga ya. Yang saya heran kan kok Petro dianggap gurunda itu loh sama si Demian. Iya, karena dia bisa ini baca Latin. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Sidik. Isa al-Masih ibnu Maryam gitu dia baca. Iya. 30 menit ke depan monitor ya. Biasa saya lagi di jalan. Oke, sip. Monitor. Kasih tahu aja kalau ada ini. Iya. Gitulah. Ya bagus lah, biar saya nggak diturunin. Parah nih hotel. Iya Bang Zuma, saya mau ikut terus jadi mengcounter orang-orang yang suka menghujat-hujat itu. Pengen banget itu naik ke atas itu kalau Bang Zuma lagi diserang. Ini kadang juga gini Bang Zuma, kalau mungkin bisa gini ya, kalau mereka lagi menghujat, mungkin Bang Zuma bisa diem sejenak, pelankan suaranya, lembutkan suaranya, beritahu mereka gitu loh, ngejelasin ke mereka. Kalau di komal kita iya bisa. Tapi kalau di komal mereka nggak bisa, malah kita semakin diolok-olok. Makin diolok-olok kita. Kalau di komal Islam, ya insya Allah bisa. Gitulah. Bener loh, saya pengen loncat gitu loh, langsung datang ke situ gitu. Tonton ibu, Bu. Biasanya itu. Saya udah gregetan kita di sini, Bu. Di sana nggak dinaikin. Iya, Terpaksa kita nonton aja dari sini. Gitu kan. Nonton di bawah, komen, kalau komennya itu langsung dihapus, apa itu namanya? Diblokir. Iya, langsung diblokir. Takut ditanya mereka, itu aja poinnya. Benar. Karena setiap pertanyaan yang diajukan gurunda itu mereka nggak ada jawabannya. Telak gitu. Saya pengen Itu sangat fundamental juga itu denger Bang Zuma. Saya pengen denger Bang Zuma buka open. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam hormat buat Gurunda, Bang Juma, buat semua. Kenalin saya dari Serang, Banten. Iya Bu. Iya Bu. Oh iya. Masya Allah. Kenal kembali. Gini Bang Juma, saya mau tanya nih. Mantan suami saya waktu saya pernah punya suami mu'alaf. Terus 6 tahun kami tidak dikasih keturunan. Pada saat tahun ke-6 kami dikasih keturunan saat anak itu usia 2 tahun ya. Akhirnya beliau kembali lagi ke keyakinannya Bang. Dan akhirnya saya gugat cerai. Iya. Mantap. Itu di tahun 2010. Tapi prosesnya memang lama. Selesai di 2011. Pertanyaan saya begini Bang, kami punya putra laki-laki. Sekarang sudah SMA kelas 2, alhamdulillah. Apakah seorang ayah yang beda keimanannya, apakah wajib memberikan nafkah untuk anaknya? Tunggu. Sebenarnya itu ya
Hukumnya wajib. Kalaupun keyakinannya beda ya bang. Wajib. Karena itu anak anak orang tua Terus putus. harus tetap mengabdi. C. Iya bang. Iya sama. Anak ketika misalnya dia muslim, orang tuanya itu non muslim, anak juga wajib mengabdi kepada orang tua tersebut. Baik. Meskipun beda keyakinan. Iya. Yang salah kalau ini gimana? Maaf. Tapi ada yang bilang sudahlah nggak usah diharapkan gitu loh, maksudnya begitu, biarkan saja gitu karena dia orang kafir, katanya begitu bang. Nah, itu dia yang menggugurkan. Karena kita tidak yakin hasil dari jerih payahnya itu bersumber dari yang halal. Kalau ke pekerjaan dia seorang karyawan misal di satu perusahaan di daerah Indonesia Timur bang. Selama Artinya, penghasilannya itu, iya. artinya kan jelas ya bang penghasilan dia ya bang. Iya. Enggak, waktu dia mualaf itu dibimbing untuk mendalami Islam enggak, Bu? Kebetulan pada saat belum kenal saya. Hilang suaranya. Dan kebetulan selama berumah tangga dengan saya pun kurang lebih 8 tahun, alhamdulillah dia sudah sholat. Kebetulan saya bikinkan gitu surat tulisan-tulisan sholat gitu ya. Saya pandu gitu loh, tapi bukan berarti saya jadi imam dia gitu. Pada saat dia melakukan gerakan, saya di samping dia, saya bacain gitu loh awalnya. Dan dia pun sempat belajar ngaji. Nah, kami sama-sama tinggal di Serang. Kecil suaranya, Bu. Iya, kami sama-sama tinggal di Serang waktu itu. Terus dia ada salah satu kakaknya untuk minta dia lari ke perusahaan tambang di daerah timur. Saya nggak sebutkan di sini ya. Akhirnya saat itu 3 kali dia gagal masuk, katanya dia masih muslim, masih punya ustadz di sana, masih ada yang membimbing dia gitu. Nah saat itu putra kami masih 1,5 tahun. Tiba-tiba di tes terakhir mungkin dia ketemu pendeta. Nah akhirnya dia telepon saya, minta saya untuk ke sana, dan dia bilang, puji Tuhan beta sudah baptis. Itu hancur hati saya saat itu bang. Akhirnya saya istikharah waktu itu 1 minggu. Tanpa saya bicara komunikasi dengan dia, saya langsung gugat cerai. Jadi pas mau ngelamar kerja gitu ya? Iya. Benar. Itu yang bikin saya hancur banget gitu loh. Karena kalau ada pihak ketiga mungkin saya bisa lawan, tapi ini adalah soal akidah. Dan itu harga mati buat saya gitu bang. Makanya apapun itu kondisi saya, anak masih terlalu kecil gitu kan. Saya membayangkan bagaimana saya mendidik dia gitu. Saya nggak mau kalau dia dibawa gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagusnya Ibu Rianti ini imannya kuat gitu ya. Kadang orang ini banyak yang tidak kuat loh, karena jurus salah satu jurus kristenisasi yaitu hamilisasi dan hamilisaya gitu. Iya. Untung ibu ini tidak kebawa ke agama mereka, imannya masih bagus, alhamdulillah. Satsugi enggak ke sana, bukan. Ini ngelamar kerja, suaminya Ukti Rianti ngelamar kerja. Nah, iya, tadinya itu Kristen. Iya, kalau bagian itunya kayak aku ngerasa nggak ada masalah gitu. Terus ikut Islam, alhamdulillah diajarin Islam, ngikut. Pas doi ngelamar kerja, pulang-pulang ngelamar, auto Kristen. Apa ini Ukti? Ini ke
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ketawa tuh ininya. Aku ketawanya itu Tergiurnya ya, Bang. betapa lucunya cara mereka untuk mendapatkan jemaat. Iya. Iya. Lucu banget caranya, serius. Iya. Ngelamar kerja dijadiin modus penginjilan, bayangin. Betul. Lucu gak tuh? Ya iya itu Ini termasuk suaranya noise ini. Jurus mereka seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noise dari saya mungkin ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dinaikkan. Oke. Aduh, mau nangis saya ini. Ya Allah. Assalamualaikum Gurundaku, Ustaz Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Gurundaku Sugi, Bang Kores. Ya. Yang lain Iya. Sidik. Alhamdulillah saya dinaikkan, alhamdulillah. Ya udah. Ya cuman saya mau menyampaikan ini Bang Gurundaku. Apa ya? Gimana? Apa namanya? Ini mohon maaf kalau saya ini terbata-bata ngomong. Nggak tahu saya mau bilang apa. Jangan grogi Bang, jangan grogi Bang. Iya, ini kita di atas ini manusia biasa loh, sama Iya, kayak jangan grogi. Jangan. Saya mau sampaikan. Grogi sama yang di atasnya kayaknya. Ya, saya mau sampaikan kepada yang membuka komal-komal yang saudara-saudara kita Islam. Mohon percayakan sama Gurunda Ustaz Zuma. Ya. Mohon jangan dinaikkan penghujat dulu. Kayak si Kiamat, Ferguson, ada Rion. Mohon jangan dinaikkan. Kalau kalian membuka komal, mohon maaf ya Gurundaku ya. Mohon maaf ini. Kalau kalian membuka komal jangan dinaikkan mereka itu. Mereka itu penghujat akut. Mohon jangan dinaikkan. Kalau kalian tidak menguasai ilmu tentang agama jangan dinaikkan. Iya. Itu juga sudah disampaikan kemarin. Percayakan sama Gurunda. Mohon ya, jangan teman-teman. Saya ini sakit hati saya kalau ya Allah Subhanahu wa taala dan guru Nabi Muhammad dihujat. Ya jangan. Kalau kalian tidak mempunyai ilmu, jangan. Percayakan sama Gurunda kita. Dan semua apologit muslim yang berkompeten dalam dunia debat, jangan kalian naikkan mereka itu. Alhamdulillah kita mempunyai seorang guru ya, ilmunya sangat mumpuni, bisa mengkonter hujatan mereka itu. Betul. Mohon ya teman-teman ya, jangan dinaikkan mereka di komal-komal kalian. Alhamdulillah saya ini setiap hari saya mendengarkan debat-debat Gurunda kita, mulai dari Kalimantan Timur sampai saya di Kalimantan Selatan. Lebih konten-kontennya Gurunda kita ini lebih daripada 2000 video kontennya saya sudah nonton semua. Masya Allah. Itu lebih dari 2200 mungkin sekarang sudah 2300. Masya Allah dihitungin videonya. Ya, saya nonton semua itu. Nah itu, saya kalau tidak sempat nonton langsung di YouTube, saya download offline karena saya juga pekerja ya, ada shift malam, ada shift siang. Gurunda, saya perkenalkan Gurunda, saya ini orang Mandar, merantau ke Kalimantan Selatan. Kalimantan sudah sekitar 30 tahun lebih di Kalimantan ini untuk mencari nafkah. Saya orang Suaranya hilang. Saya orang Mambi, di atasnya Mamasa. Gurunda. Saya ini penikmat debat. Nikmatnya debat. Iya. Nikmatnya debat itu kalau oten-oten itu sudah dikarungi. Dikasih masuk ke karung, diikat, dibuang ke laut. Oten-oten itu. Sama. Saya penikmat. Saya bukan pendebat, saya penikmat. Terakhir saya mendengar debatnya Gurunda di channel siapa tuh yang ada Billy, yang orang Yahudi itu dikarungi itu. Yang ada apa namanya itu perjanjianku, padahal perjanjianmu itu nikmat betul saya rasakan itu. Ada itu. Itu dikarung, bujul-bujul dikarungin itu.
Ada diuji sama beliau ya kan? Iya, diinjak-injak itu, oten-oten itu. Betul betul. Itu saya nonton itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Gurunda. Saya tidak mau keturunan saya ada yang menyembah mantan mayat. Saya tidak mau. Alhamdulillah ada Gurunda. Ustaz Sugi ada. Iya. Bang Handi Selebes ada juga. Semuanya teman-teman kita yang berkompeten dalam berdebat. Itu sudah. Jangan lupa Gurunda Sidik, Bang. Iya. Iya, jangan dilupakan, nanti ngambek dia. Marah nanti tuh. Ada Gurunda di sini ya. Kalau hostnya nggak apa-apa lah udah. Pokoknya hostnya, iya Pak, saya terima masukan Bapak. Terima kasih sudah diingatkan Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Nanti pokoknya saya tidak akan menaikkan oten-oten penghujat, tapi saya yang datang ke tempatnya. Pokoknya ada paknya itu tahu penghujat teh. Ma kira-kira kak ma engkalinya ko. Tenan nih Pak, pokoknya apa sangat putu alindro nama tuh. Ada saya di sini, wih, jangan pakai bahasa Makassar. Ada saya di sini. Saya nggak ngerti. Ya pas bukis ini Gurundaku Ustaz Sugi. Alhamdulillah, pokoknya percayakan sama Gurunda. Ada. Mantap. Jangan ada yang menaikkan, biar dia mereka monolog. Saya kalau seandainya si kiamat itu ada di Kalimantan, saya saya cari itu orang itu. Iya. Di luar negeri dia Pak. Gelitik ya. Thailand cuma dan Peru tahu bro. Baik. Gede gelit. Kok bisa kayak gitu ya? Ini istilahnya Bang Handi nih diambil. Makodir paling Gurunda. Terima kasih banyak. Iya, selamat gitu pada salah Pak. Alhamdulillah bisa nih. Iya, saudaraku ya. Tetap saya dukung Salam niat-niat sama Gurunda. keluarga di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Salam lagi Pak Di, makasih banyak. Tak pernah jangan tapeng. Iya, ada banget kok bangka salah-salah. Saya perhatikan penikmat debat ini rata-rata dari Makassar. Banyak banget dari Makassar rata-rata itu. Kenapa bisa begitu ya? Ekonya Dewi semua menu ya, Iya, karena saya dari Makassar, Ustaz Sugi. Gak bisa turun beliau. Dewi saya Gak turun ya. Ma YouTube teruk aja. Gak bisa turun. Gak bisa turun. Orang masih bicara kok udah dicekek lehernya sama Ides. Maaf lagi ini. Udah batin aja lagi yang. Masya Allah. Izin abang masih ada Allahu pertanyaan Akbar. saya lagi. Masya Allah. Darah-darah Bugis bergelora. Iya. Mendengar debat-debat ini ya Allah. Memang kalau masalah fikih tanyanya ke Akhi Sugi. Kalau masalah apologet boleh ke saya. Ya. Maksudnya masalah apa? Fiksi? Fikih. Fikih. Oh fikih, jangan. Fikih kau usah lagi. Saya nggak paham fikih saya. Iya. Nggak Soalnya kita bukan jurusan itu. Iya. Iya, entah. Tanyanya ke Ustadz Wafi. Kalau kita ini tanya seputar kristologi kalau sama kita. Iya, kemarin juga saya lanjut ya. Kemarin Desember kemarin juga anak saya kan mau dibawa tuh, katanya ada pemandian di sana, saya nggak izin. Akhir-akhir ini saya ada rasa kecemasan gitu loh bang. Saya khawatir gitu. Suatu saat karena terakhir kemarin beliau chatting dia mau bawa putra saya gitu. Dan putra kami pun sudah tahu kondisi ayahnya seperti itu. Ya, salah satu jalan yang terbaik bekali anak ibu itu dengan agama. Ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan insya Allah. Kalau kita bekali dia dengan agama, kita pondok pesantrenkan dia, insya Allah tidak goyang. Ya. Minimal suruh dengar debat-debat kita. Insya Allah imannya kuat. Baik. Ya kebetulan alhamdulillah dari SD pun sudah saya masukkan IT gitu untuk apa ya fondasi dia gitu. Sekarang SMA dia kelas 2. Cuman
ada pertanyaan saya yang seandainya anak saya bilang kamu jangan sampai punya durhaka terhadap orang tua. Saya bilang, apakah pertanyaan nanti gini, pada saat anak saya mendoakan, apakah itu akan nyambung gitu loh Bang? Ke anak maksudnya? Ke ayahnya. Selagi masih di dunia insya Allah nyambung, cuma kalau sudah di akhirat nggak nyambung. Iya saya dengar juga begitu. Ini make sure Iya. aja. Di dunia kita memohon kepada Allah agar dilembutkan hatinya, agar dibalik hatinya, karena Allah ini yang membolak-balikkan hati kita. Wa anta muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Jadi berdoa kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepadanya begitu. Itu boleh, insya Allah nyambung. Cuma nanti kalau sudah meninggal nggak nyambung lagi sudah. Iya. Nggak bahkan dilarang untuk didoakan gitu. Iya. Saya senang banget, masya Allah sudah diizinkan untuk naik. Apalagi udah berdiskusi dengan para ustadz. Iya, Ukti. Saya ini bukan ustadz loh. Kadang orang-orang ini aneh. Masa saya dipanggil ustadz, saya nggak pernah ngaku Bapak ustadz. Ustadz, aminkan saja hal yang Amin, baik. amin. Ya Allah ya Rabb. Ya lanjut. Masya Allah. Iya gitu, ada kecemasan saya khawatir karena dia anak laki-laki, karena katanya kalau di daerah ayahnya itu anak laki-laki itu bawa farm gitu loh, dan itu adalah suatu kebanggaan. Jadi memang kekhawatiran saya itu Bang, saya takut gitu, takut suatu hari gitu namanya. Tapi kebetulan anak ini memang agak kecewa terhadap ayahnya. Komunikasi pun kalau tidak saya bujuk. Subhanallah, Mbak Di, alhamdulillah. Semoga berkah Mbak Di, semoga dilancarkan segala urusannya, masya Allah. Amin. Masya Allah, makasih banyak Mbak De, makasih banyak, sehat selalu Mbak De. Semoga dilancarkan sampai hari H. Dengar. Sampai hari H, maksudnya? Sampai hari H. Hari-hariku lalui tanpa bayangmu. Ye. Ye. Hari-hariku lalui tanpa. Amin ya, kita aminkan aja ya. Amin. Pokoknya OTW Racing Star nomor 1. terbaik buat Gurunda lah gitu loh. Itu aja sih. Doa kami gitu aja. Masya Allah, Pak Haji Tony, subhanallah. Terima kasih Pak Haji Tony, semoga diberkah, semoga dilancarkan segala urusan. Bintang-bintang bertaburan, kelap-kelip di komal. Tadi itu pas lagi ini langsung Mbak D masuk, kaget orang itu, mau pingsan mereka itu. Iya Bang. Saya Saya langsung aja senang kaget. itu. Saya langsung senang. Wih, alhamdulillah Mbak De ada. Itu kalau begitu itu menandakan Mbak De lagi marah itu. Keluar singa itu betul-betul lagi gemes, lagi marah, makanya keluar singa. Mau diterkam semuanya gitu. Ya cuman ini saya khawatir sama beliau. Dia ini ada Bikin marah aja Mbak De di sini. Ada tugas ke luar negeri 4 bulan seorang diri kan. Mana itu? Kasih pengawal Bang Zuma. Itu dia sendiri. Ya kan bentar lagi ada yang ngedampingin. Kalau udah ada tugas di luar negeri Bang Zuma, ya sabarlah. Dampingin. Cakep banget loh Mbak De itu. Hujan tempat saya, gerimis. Hujan. Udah lama nggak ada hujan, udah hampir 2 minggu ini baru hujan lagi nih. Makasih Mbak De, salam kenal.
Mbak De tenang, saya yang dampingin Bang Zuma di room Oten kalau saya dinaikkan. Amin amin. Yanti mohon izin ya Gurunda, Ustadz Uki. Ya, mohon makasih ya, abang semua, Ukti. terima kasih. Semoga kalian sehat semua. Barakallahu Iya. fikum. Amin. Assalamualaikum. Wafiq, Masya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bes. Iya, kenapa? Lu emang lagi di mana? Lagi di jalan, dikit lagi, 3 menit lagi nyampe. Kenapa? Kangen lo sama gua? Baru nggak dengar 30 menit. Bukan, mungkin ada yang mau naik. Belum. Tenang aja. Ada operator gua, tenang aja. Pengen lihat Bang Zuma open cam sambil bilang dengarkan berkali-kali itu. Khas banget itu Bang Zuma. Iya. Ciri khas ya. Jawab. Tadi mereka ikutin juga. Di Komalnya OTT Iya. ikutan mereka. Dalam mengertiku Anda tertinggal 5 langkah ke belakang. Masya Allah, barakallah. Ya sebenarnya mereka itu ngefans sama Bang Juma. Cuma kedengkiannya itu lebih besar gitu loh. Apa buktinya ngefans itu ditiru-tirukan tuh jawab. Nah, terus juga ngefans sama si Kores. Selamat datang di kebenaran dar. Sebenarnya ngefans mereka itu. Cuma kan kedengkiannya itu lebih besar daripada ngefansnya gitu. Iya betul. Tuh. Hujan. Ya di Cikarang juga ini udah lama nggak hujan. Masya Allah. Subhanallah. Cikarang itu di mana ya? Bekasi. Oh, di Bekasi. Ya di Lipo Cikarang. Kirain di Indonesia tadi. Ah, enggak, di Singapura. Singapura. Allahu Akbar. Ingin ku lihat lagi canda tawamu. Bang Zuma belum pernah satu komal sama siapa itu? Siapa yang di Amerika itu? Ibu pendebat juga? Saya suka masuk komalnya itu. Bapak Semangkut. Ya, Ibu Semangkut. Sering dulu waktu sering. Japrian kami sering. Oh ya, itu juga bagus banget. Malah dia ngajak saya ke sana, pindah ke sana. Dia mau fasilitasi untuk jadi pendakwah bagi mu'alaf bule. Aku bilang bisa, saya mengiyakan, tapi dengan catatan Bunda ajarin semua mu'alaf itu pakai bahasa Bugis. Kalau mereka udah bisa baru saya berangkat. Ketawa dia. Benar loh, kata dia. Benar loh. Di sini, aduh, percaya deh. Kalau masalah materi nggak usah khawatir. Saya jaminkan minimal 100 sampai 300 juta per bulan. Dia bilang gitu. Saya jaminkan. Yang penting saya yang dampingi bersama dengan Bapak di sini. Ayolah Bang Zuma berangkat, urus ini urus itu. Ya. Anak-anak mana izinkan, anak di rumah mana mau, mereka jauh. Iya, kasihan juga masih kecil, Bang. Iya. Ya makanya Bang Zuma cepet dong carikan ibu. Mereka yang belum mau. Oh, justru mereka yang belum mau. Iya. Artinya mentalnya belum benar-benar siap. Iya betul, masih kecil. Tapi justru waktu saya ya
Saya malah suruh bapak saya cepat menikah gitu biar bisa panggil mama juga kayak anak-anak lain gitu ya. Panggil ibu, mama, kok saya nggak pernah ya. Makanya saya suka bilang ke bapak, Pak, mau dong punya ibu, pengen panggil ibu, pengen panggil mama gitu. Saya kan waktu itu usia berapa ya? 5 tahun udah ditinggal ibu. Iya. Nah sekarang Mbak ini udah dapat ganti papa lagi belum? Justru ganti ibu, kok ganti papa? Enggak, udah dapat pendamping lagi belum, kan ditinggal suaminya. Ih, Aki Sugi ini. Oh bukan yang tadi ya? Siapa tadi? Oh beda lagi. Walah orangnya udah nggak ada ternyata. Sorry. Kirain yang tadi yang ditinggal suaminya masuk Kristen tadi. Ini Ahi kalau ini yang licin-licin matanya geli kali liatnya. Enggak, saya nggak nengok HP soalnya. Saya lagi bikin thumbnail. Oh gitu. Iya. Janganlah, harusnya aku yang ngomong kayak gitu loh. Alhamdulillah sudah sampai. Apa nih? Oten 2 slot buat Oten. Yang ngantri di bawah sabar dulu ya. Si Mandru lagi. Ustadz Arif. Ustadz Arif ngomong dulu, Bang Idul, aku mau naik dong. Gitu tapping dulu Ustadz Arif. Ini ya, Bang Zuma. Ya. Bang Zuma, anak-anak saya juga walaupun ini ya kenal Bang Zuma gitu loh. Setiap saya buka Komal itu ada Bang Zuma, pasti anak saya yang paling kecil. Ada Bang Zuma gitu. Allah. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Arif. Makasih banyak udah mampir. Pegangan. Akan dilanjut. Mbak Mai. Jangan galak-galak Bang Ibes. Oh udah baru naik ya. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah satunya ini Gurunda nih. Nih tuh. Kalau nggak ada Gurunda Zuma aja sembarang diomongin. Kagak ada bersalam tuh. Kalau ada Gurunda aja lembut banget loh. Allah. Lagi silakan tanya Gurunda Zuma. Bang Zuma tadi itu kayak mau ku anu semua itu Bes, mau ku patahkan semua itu lehernya tadi itu. Ada yang panas juga. Mantap guys. Ada yang panas juga kayak saya. Itu kita lona Bang Zuma. Mau dipakai lehernya satu-satu. Bang Mandro. Mandro enak aja lo, itu jatah gua loh. Jatah gua duluan itu. Kamu jangan ambil jatah gua dong. Sudah sportif. Gua yang duluan patahin leher itu. Orang-orang kayak begitu orang-orang kayak gitu belum pernah ngerasain tangannya dicopot terus dipakai buat mukulin palanya. Habis itu ususnya dikeluarin buat diikat, digantung. Dan dirungkat loh ini. Enggak aman, Gurunda. Pasti tidak mau Gurunda. Gurunda pasti tidak mau head to head itu Gurunda. Enggak, mereka bukan orang berilmu, enggak. Mereka bukan orang berilmu. Orang berilmu itu enggak gitu. Maksudnya di darat Gurunda. Oh, enggak. Head to head, Wah, mana berani. Enggak berani. Pokoknya sikat Gurunda. Kalau kualan Gurunda saya langsung terbang. Iya. Kurang ajar. Kayak apa ya? Sudah menghujat, tidak sportif. Tuh, makasih Bang Mandro sudah mewakili saya. Banyak teman-teman yang tadi. Hajar Bang Mangru. luapkan Bang Mangru. Iya, saya juga naik ke sini mau ngeluapin itu. Saya dibisukan Bang Suma. Nggak bisa berkuar-kuar lagi. Iya, nanti gampangnya itu kalau yang kayak gitu-gitu, gampangnya itu mau ketemu satu banding 20 juga bisa saya layani, Bung. Percayalah sama saya. Yang penting jangan dia dari belakang. Tapi syaratnya saya nikah dulu.
Doakan secepatnya, ya kan? Amin. Amin. Tuh. Amin. Kalau ada apa-apa di lapangan kan sudah ada ibunya yang jaga, Nana. Masya Allah. Benar nggak? Kalau Bang Zuma itu nanti nikah lagi, saya yang jadi penghulunya. Siap. Amin ya Rabbal Saya Alamin. jadi pagar betis. Weh, manrase menjadi gaun pengantin wanita kok tuh? Enggak, pagar betis Gurunda. Kalau di Jakarta ada namanya pagar. Apa tuh planningnya Gurunda? Kira-kira sudah di planning apa? I love you tuh. I love you tuh Bang Hendra. Nah, Jens. Om Hendra. Nanti putus. Ya, Putus, Bang kayaknya Zuma. bentar lagi mental nih Bang Zuma nih. Enggak. Ya, Enggak. Di pegunungan mohon dulu. doanya aja, doa untuk disegerakan. Amin, ya Allah, amin. 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 Masya Allah, Bang Hans. Oh, subhanallah. Subhanallah, terima kasih. Semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, napa wan nyareng? Sih. Ayo, Bang Sidik kirim ininya kapan, Gurunda. Bang Sidik? Alamat WA, Bang Sidik kapan? alamatnya tak beliin. Bang Sidik, kapan Bang Sidik? Apaan sih ini Ustadz Ahri? Apanya, akhi? Yang kedua maksud saya Bang Zuma, Bang Sidik ini. Oh, Bang Sidik. Iya. Bang Sidik juga duda. Iya. Belum yang kedua. Sidik ikut. Enggak jelas dia nih kirain Gurunda. duda juga. Enggak jelas Gurunda. Kita bikin komunitas yuk, bikin komunitas persatuan Duda apologet. Yuk. Kan udah ada. Ya. Iri gue kayak Bang, begini, masa gue nggak bisa ikut? Gabung lah saya, gimana sih? Iya makanya Ustaz gimana kita nggak bisa ikut? Yang bisa itu nanti Bang Andi, ya kan? Nah itu. Iya, Zuma. Bang Andi. Terus siapa lagi ya? Terus apa lagi? Jangan sampai penggemar penggemar berat Gurunda pada niat OTW biar masuk komunitas Gurunda gitu loh. Gue mau kamu katanya komunitas Gurunda katanya. Gue udah jadi duda dulu, astagfirullahaladzim. Janganlah. Iya makanya. Allahu Akbar. Nanti di ospek kalau mau masuk daftar. Kasihan para Yang istri santang. dong nanti. Julius. Banyak sih, banyak. Masya Allah. Ada yang mau nanya-nanya lagi sama Gurunda? Ini apa, Mandru? Mau gantian dulu Mandru? Ada yang mau naik di bawah mungkin? Belum. Siap bosku. Belum ada. Oh belum. Biarkan Tadi- banyak dulu koinku, Des. Gimana? Biarkan bertambah dulu koinku. Ada temannya pendeta Torosoki. Ada temannya pendeta Torosoki. Biar pertama koinku katanya. Bercanda itu. Bercanda dari si Mandru ini. Tidak Gurunda, karena dia selalu menghitung yang begitu Gurunda. Oh gitu. Pojok. Gimana? Yang di samping lu tuh. Yang di samping lu, itu juga bentar lagi nyaut itu. Apa itu? Tambah kayaknya. Tambah goreng. Langsung dapat banyak tuh. Masya Allah. Gurunda udah tanya. Bagi-bagi. Mandru, kampret lu Mandru. Allahu Akbar. Masih mau kok datang besok.
Iya kan? Dia itu tadi dia terakhir tuh enak banget dia denger. Masih mau aku datang besok, kata Gurunda. Masih mau aku datang besok katanya. Mampus. Puas banget gue dengernya itu. Itu siapa itu yang pertama kali ngomong gitu tuh? Gurunda. Masih mau kau datang besok. Tapi yang paling nyelek, yang paling nempel di otak saya itu pas saya lagi sholat kedenger apa keingetan tuh ketawa saya. Dengerin, Gimpe Ulu dengerin. Dokter gitu. Allahu Akbar. Waktu sama dokter Adi itu ya? Iya, bener-bener. Iya, yang dokter yang dulu yang kayak mau mualaf itu udah mualaf belum sih? Yang mana? Yang dokter itu loh, yang diam-diam kalau lagi masuk koma. Lagi tidur. Oh. Siapa ya dokternya itu ya? Siapa? Dokter Adi? Sering kok masuk di roomnya itu di bawah itu. Ada yang nonton, pengen dong imanku digoyangkan. Naiklah. Syaratnya kalau Anda ingin goyang imannya, Anda harus berakal sehat. Kalau betul. Anda mau Saya baru mau bilang. akal sehat Anda, saya jamin imanmu goyang. Naik. Siapa? Dokter Samuel. Oh, lawan debat saya itu dari Minta permintaan L. Kalau ingin goyang imannya harus pakai akal sehat. Tapi kalau nggak pakai akal sehat, saya nggak sanggup sih goyang imanmu. Karena Islam itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang berakal. Enggak, biasanya orang-orang kayak begini orang-orang ini. Aduh. Afala takilun. Enggak. Gimana ya? Emang begitu bang, apa abang-abang yang di bawah, yang oten-oten yang ini, yang bisa cuma iri dengki, emang begitu kok. Apa sih sifat-sifat orang susah itu? Dengki, iri, ngomongin tetangga, begitu emang itu. Apa lagi? Nggak ada yang lain. Udah kodratnya, memang ada diciptakan di dunia itu seperti itu. Ngomongin tetangga, iri sama orang lain, emang itu. Salah satunya koin. Ngomongin orang, cuman hidupnya gitu-gitu aja. Jangan kalau mau menghujat Gurunda di sini salah tempat loh. Pedas baliknya pedas, sumpah. Mana peduli gua rungkat. Awas rungkat lu, Bes. Enggak, insya Allah. Tap-tap layar guys, jangan diem-diem aja lu pada di bawah. Tap-tap layar apa? Target 100.000 ya, tap-tap layar ya. Nah, pintar, makasih teman-teman, kamu yang orang baik semua. Kalian luar biasa. Room full bang, Oten mau naik katanya. Bohong itu, dia yang mau naik. Saya turun aja bang. Bang Jumar, Bang Ibes, Bang Sidik, Bang Sugi, Ya. Ya, makasih Bang. ya bang. Ya, terima kasih bang. Sudah naik bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kristen tadi yang ingin digoyang imannya, naiklah. Tapi syaratnya itu harus berani menggunakan akal sehat. Saya jamin imanmu goyang kalau mau menggunakan akal sehat. Masya Allah, Bang Hen, terima kasih Bang Hen, subhanallah. Ada yang mau naik nggak, Bang Ibes? Otennya Bang Ibes. Ini waktunya makan siang nih saya nih. Tadi belum sarapan nyate domba dah. Nih siang-siang ini mudah-mudahan ada yang bisa sate. Masya Allah, orang-orang baik. Kaget kayak suaranya kores juga ini. Berjuang dengan hartanya.
Kita Bang Zul, berjuang ya. dengan mulut kita. Masya Allah, saling dukung. Subhanallah. Saya suaranya Koris tadi tuh. Baik-baik ya orang muslim ya. Beliau ini merasa terwakili gitu loh. Masya Allah, jazakallah. Dengan apa yang kita sampaikan gitu kan. Betul. Ya, merasa terwakili. Allahu Akbar. Itu Rajab ingin naik kan Bang Ibes? Rajab. Ya nggak apa-apa Bang Ahmad Faris. Doa itu juga termasuk kekuatan bagi kita ya, untuk berdakwah. Yang bisa kirim doa mendukung ya, karena tanpa saudara sekalian kita ini nggak ada apa-apanya. Mau kita bicara sampai berusaha-usaha mulutnya, kalau nggak ada yang dengerin kan mubazir. Nah, jadi dukungan ya, baik yang berupa doa maupun yang berupa material, semuanya itu menjadi kekuatan bagi kita para pendakwah. Masya Allah, terima kasih Bang Zul. Bang Mandro. Gimana Bang Mandro? Sarapan saya Pak De, urung enak iki. Masyaallah. Urung enak sing dinggo sarapan iki. Ini jadi masalah iki. Jazakallah. Doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang Islam. Betul. Jadi dukungan doa itu bukan berarti tidak ada gunanya, Bang Ustadz Sugi ya. Wow, sangat besar. Masya Allah. Makasih. Bahkan kalau menurut para ulama, dakwah yang kita lakukan di siang hari itu ya, debat menyampaikan kebenaran Islam itu nilainya 1%. 90%-nya itu nanti ketika kita itu sholat tahajud memintakan hidayah. Oh, itu yang 99%. Nah, 1%-nya ini kita ngomong ini, itu nilainya 1% bagi ulama. Betul. Ya, makanya para ulama kita itu ya, dia itu nggak banyak cakap, ngomong satu kali bisa jadi hidayah, karena doanya itu yang kuat. Begitu. Contoh Itu seperti dapur. mendiang ini ya, almarhum Ustadz Arifin itu ya, siapa? Ya Ustadz Arifin ya. Itu dia nggak banyak ngomong. Ada orang mau ke gereja, diantar, pulang dari gereja masuk Islam. Coba, nggak banyak cakap beliau tuh. Tapi apa? Sholat malamnya kuat, memohonkan hidayah. So Islam akhirnya. Iya Ustadz Arifin Ilham, betul. Itu pernah itu ada orang minta diantar ke gereja, diantar sama beliau. Pulang dari gereja, sekeluarga masuk Islam. Coba, Masya Allah. Kadang kita ini udah menyampaikan berbusa-busa, waduh, tetap aja orang bukan dapat hidayah malah menjauh dari Islam. Kalau kita tidak menyampaikan itu kadang tidak pakai hikmah gitu kan. Nah ini, kadang niatnya ingin berdakwah justru menjadi penghalang hidayah kalau nggak hati-hati. Ngeri nggak? Ngeri. Hanya kadang ketika kita menyampaikan ini, ya Allah, ada rasa apa ya di hati ini? Jangan-jangan saya jadi penghalang, ya Allah. Jangan-jangan saya ini malah menjauhkan orang dari Islam, ya Allah. Itu yang saya takutkan seperti itu. Makanya kalau orang sudah menghujat, sudah tidak bisa diajak diskusi, itu saya udah stop. Saya begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak? Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Ada yang mau disampaikan?
Bang Kores. Ya, ini saya mau bertanya ke Bang Zuma. Cewek kok. Waduh. Waduh. Bocilku. Lagi latihan jadi vokalis The Scorpion. Ya gimana Mbak Rajab? Saya mau bertanya ke Bang Zuma. Iya silakan. Bang Juma. Panggilan datang, ayo kerja, jangan tidur aja, siap terus. Gini Bang, saya kan seorang mualaf dari lahir, saya Kristen, tapi alhamdulillah sekarang saya udah Islam. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Udah berapa lama mualaf Mbak? 2 tahun. Oh baru ya, Masya Allah, Subhanallah. Iya. Terus Bang, sini saya sekarang kan suka tuh nonton live-nya Bang Zuma soal perdebatan agama. Pertanyaan saya, kadang di situ kalau nonton perdebatan itu kadang muncul rasa ragu, bimbang begitu antara yang agama mana yang baik, yang benar, agama Kristen atau agama Islam gitu. Terus di dalam kebimbangan itu saya dapat mimpi ketemu Habib Umar bin Hafiz. Itu seperti apa Bang? Coba jelaskan dulu. Habib opo iki Mas? Habib Umar bin Hafiz. Beliau ini mualaf lagi sudah 2 tahun. Nah, ketika dia mendengarkan debat itu bisa menimbulkan keraguan dalam hatinya. Iya benar. Nah, kemudian ketika dia ragu, mimpi ketemu Habib begitu. Ragu Habib Umar kenapa? bin Hafiz. Ragunya antara, kan perdebatannya itu kan antara ada yang benar ada yang salah soal agama Kristen dan agama Islam. Itu kebimbangannya itu muncul loh. Nah, gitu. ini satu agama Kristen yang benar yang di mananya Mbak? Coba Mbak. Kadang kan dengar perdebatannya kayak begitu, mereka saling percaya begitu, agamanya ini benar, yang satunya lagi benar begitu, jadi bimbang rasanya. Mestinya ketika mendengarkan perdebatan dari Bang Zuma malah memantapkan Anda, semakin memantapkan keimanan Anda. Aku ngerti karena gini, aku ini ya masuk ya. Gini Ukhti Rajab, karena dalam perdebatan itu ini noise dari siapa ya? Cuek, Kores ganteng. Bang Sugi. Nah, jadi gini, dalam perdebatan itu sebenarnya kita ambil dulu, jangan dulu yang debatannya, agamanya dulu aja, Islam dan juga Kristen. Nah, udah jelas Islam yang benar gitu. Dalam perspektif kebenaran Islam yang benar. Kenapa? Karena Tuhannya itu bukanlah makhluk, bukan orang. Nah, udah jelas nih Kristen ini salah nih karena menyembah manusia. Mau dibilang kayak gimana pun Yesus bentuknya manusia. Itu Ukhti Rajab ya. Nah, sekarang kenapa bisa terbuat bimbang? Karena ketika orang Kristen dan orang Muslim ini masuk, nilai argumentasinya itu yang merasuki kepada para pendengar. Ketika apa? Ketika iman kitanya masih belum mantap memahami tentang agama kita dan juga agama lawan. Karena orang itu kalau ngomong tuh bisa indah. Ketika indah maka dianggap kebenaran. Itulah Kristen gitu. Karena memang dari Yunaninya dan Romawinya, ketika mereka beradu kebenaran, mereka itu berdebat, adu-aduan bagus-bagusan kata-kata. Yang paling bagus kata-katanya itu diikuti gitu. Nah, kita melawan cucu-cucunya Roma dan Yunani. Kayak gitu. Sehingga seakan-akan indah gitu menyembah manusia, seakan-akan indah gitu kasih yang diajarkan oleh anak keturunan Eropa yang dituhankan, kayak gitu-gitu. Tapi enggak. Ketika logika kita udah bermain, mana ada manusia menyembah manusia gitu. Apakah nanti ketika kita bersujud nggak kena tuh kelaminnya pluk gitu kesenggol? Loh, inikah kelamin Tuhan? Kan kayak gitu jadinya. Ini kalau logika kita main. Sehingga jangan dinisbatkan kebimbangan itu kepada kebenaran dalam Islamnya gitu. Karena sejatinya itu hanyalah permainan kata-kata dari para penghujat Islam dan juga penjelasan dari umat Islamnya tentang kebenaran gitu. Jadi jangan terguncang oleh permainan kata-kata, itu intinya. Iya, benar dan salah ini jangan dilihat dari kata-kata yang menyampaikan, tapi lihat kitab sucinya. Bagaimana kitab sucinya, apakah sesuai enggak dengan yang mereka imani? Bukankah sering kita dengarkan bersama-sama ya,
pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada mereka. Contohnya di mana Yesus ngaku Tuhan. Mereka tidak bisa menunjukkan bukti itu. Nah, sementara mereka mati-matian mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi dia tidak punya dasar yang jelas, melainkan berdasarkan eksegesis. Padahal di dalam kitab mereka sendiri dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Nah, Kristen ini menjadikan Yesus Tuhan itu hanya berdasarkan pengertian mereka sendiri. Sehingga kalau kita tanya kepada orang Kristen satu pertanyaan mengenai ketuhanan Yesus, ya kalau kita tanyakan kepada 10 orang Kristen, kita akan mendapatkan 10 jawaban yang berbeda-beda. Bukti bahwa ketuhanan mereka itu belum benar, sudah 2000 tahun mereka itu masih cakar-cakaran masalah Tuhan. Ada yang oneness, ada yang trinitas, ada yang triteos, ada yang Tritunggal, berbagai macam rasanya ketuhanan mereka itu nano-nano. Coba bandingkan dengan Islam. Semua umat Islam apapun manhajnya, ya, apapun golongannya, mau dia NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, bahkan Syiah sekalipun, itu tidak pernah berdebat mengenai ketuhanan. Karena umat Islam ini sudah clear soal ketuhanan dengan satu surah saja. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu esa, tunggal. Ya. Yang kedua apa? Allahus somad. Allah itu tempat bergantung setiap makhluk. Bukan Tuhan yang digantung makhluknya seperti di tetangga. Ya, Allah Somad lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Tuhan itu, nggak ada yang sebanding. Baik rupanya, kekuasaannya, ya kemahaannya, nggak ada yang sebanding dengan Allah. Allah lah satu-satunya yang maha berkuasa. Nah, itu Islam clear masalah itu. Nggak ada lagi orang Islam cakar-cakaran masalah Tuhan, nggak ada. Coba lihat bagaimana di tetangga, cakar-cakaran, saling maki, bahkan mau saling ancam itu, saling bunuh. Ada seperti itu gara-gara beda pemahaman masalah Tuhan. Nah, keterangan selanjutnya guru saya yang menyampaikan, monggo Aki Juma. Masalahnya di mana toh? Setiap kita berdialog itu tidak terlepas daripada data yang kita sajikan. Kemudian umat Islam sejauh ini belum pernah tersudutkan di dalam materi apapun itu. Materi ketuhanan kita masih di atas. Masalah kenabian kita di atas. Masalah kenabian, masalah kerukunan, apapun itu. Saya dari tahun 2009 sampai hari ini belum pernah menemukan ada lawan dari Kristen itu yang bisa kemudian membuat saya mumet oleh karena ada materi yang tidak bisa kita sajikan. Saya akui bahwa saya pribadi memiliki kekurangan kapasitas dalam keilmuan tentang Islam. Tetapi kalau dibandingkan dengan debater Kristen terkait dengan pemahaman Islam, saya yang paling hebat di antara mereka orang-orang Kristen ini ketika berbicara mengenai Islam. Tapi kalau di antara umat Islam, saya yang paling minim ilmunya. Nah, dari aspek pemahaman yang saya miliki dengan keadaan dialog dengan teman-teman selama ini, khususnya Kristen, belum pernah bukti yang tadi saya masuk ke markas mereka, markas para penghujat. Mereka babak belur di tempat mereka sendiri. Jadi kalau ada kemudian keraguan di saudari saya ini, ya bukan dari aspek materi ataupun keadaan debat, tapi mungkin ada yang perlu dibenahi gitu. Ada yang perlu dibenahi tentang keyakinan terhadap kebenaran Islam dan kebenaran akan Allah, begitu juga Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin bisa jadi masih cinta dengan keadaan yang dulu, atau mungkin bisa jadi disebabkan karena di Islam itu syarat dengan
aturan-aturan main. Jadi dikagetkan. Jadi kalau misalnya ada pada posisi ragu, ada pada posisi bimbang, itu biasa. Hanya saja lebih baik ragu terhadap kebenaran Islam daripada yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam agama di luar Islam. Karena saya yakin itu. Kenapa? Yesus di dalam Bible, keselamatan itu mendapatkan hidup kekal. Jadi keselamatan itu mendapatkan hidup kekal. Ketika mendapatkan hidup kekal berarti sudah tidak lagi ada kematian kekal. Hidup kekal itu resepnya sederhana menurut Yesus. Mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan pola ini itu sudah ada di Islam, sudah final di Islam. Jadi kalaupun misalnya saudari saya ragu, ya saran saya tinggalkan dunia debat, perdalam kemudian kajian-kajian Islam, perdalam kemudian utamanya ilmu tauhid. Itu dulu, jangan kaji yang lain. Gak usah kaji dulu yang lain, perdalam dulu ilmu tauhid. Itu dulu poinnya. Tuhan itu seperti apa? Pencipta langit dan bumi itu kayak mana? Kemudian intinya ilmu tauhid diperdalam dulu. Ya betul itu yang mau saya sampaikan juga. Iya, kalau dunia debat ini, dunia apologet ini membuat saudari saya ini ragu, ya tinggalkan sejenak. Nanti kalau sudah mantap ilmu tauhidnya, akidahnya, baru kemudian boleh nyimak kami berdebat. Saya kira gitu sih dari saya. Ya. Sebagai saran. Tanya dulu Bang Zuma. Ya, mungkin kita bisa tahu dia mualafnya itu apa karena nikah, apa karena apa gitu. Mbak? Ya, coba aja ditanya, Ukti. Cek. Halo Mbak Rajab, cek. Rajab cek. Iya Pak, ya. Iya, gini Mbak, dulu mualafnya itu nikah atau apa? Suara saya nggak kedengeran ya? Kedengeran. Mbak, jangan di mute, Mbak Rajab, jangan di mute, Mbak. Iya, kayaknya dia mute itu. Ya, coba langsung ditanggapi dulu, Mbak Rajab. Iya. Halo. Itu Anda Saya lagi kerja, jadi nanti saya bikin dulu ini pesanannya orang. Ini cuman mau nanya ini aja dulu. Mbak Rajab, mualafnya itu menikah atau apa? Alhamdulillah sih dari calonnya. Kenapa? Maksudnya? Calonnya? Dari ya. Oh, dari itu calonnya karena kesadaran dari Mbak Rajab sendiri. Tapi atau alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah percaya kalau Allah itu cuma satu. Alhamdulillah. Iya. Ya tinggalkan dunia debat aja dulu, Mbak. Iya. Berarti yang harus diperkuat. Tanya aja itu ya. Iya Mbak Rajab. Jadi yang harus diperkuat dulu dari Mbak Rajab ini adalah kadar keimanan dari Mbak Rajab. Teman-teman Muslim semuanya ketika mengikuti Bang Zuma, Gurunda Zuma ketika berdiskusi, beliau selalu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti itu. Tidak ragu. Jadi semakin mantap ketika mendengarkan diskusi Bang Zuma ini. Ya, jadi Mbak Rajab ini harus kemudian meningkatkan kadar keimanannya. Karena apa, di dalam Al-Quran surah Al-Anfal itu disebutkan bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ciri-ciri orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang beriman ciri-cirinya alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika menyebut nama Allah wajilat qulubuhum maka bergetarlah hatinya. Jadi ketika Bang Zuma menerasikan berdiskusi selalu mengagungkan Islam, itu mestinya Mbak akan bergetar hatinya. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka
zadathum imana, bertambahlah kadar keimanannya. Begitu sebenarnya. Kalau kadar keimanan itu tebal, maka saya yakin keraguan-keraguan yang ada pada diri Mbak Rajab itu tidak akan pernah terjadi, karena keraguan-keraguan itu hanyalah milik setan. Alladzi, itu di surat An-Nas itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, seperti itu. Jadi di itu tadi yang saya bacakan firman Allah itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Barangkali seperti itu Mbak Rajab. Mudah-mudahan imannya Mbak Rajab semakin mantap, semakin kuat terhadap dan menerima Islam sebagai suatu kebenaran yang hakiki fit dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun nanti ketika kita berada di akhirat. Demikian Mbak Rajab. Iya. Iya. Ya alhamdulillah juga bisa sempat naik ke sini ya. Iya. Iya. Semakin kuat aja Mbak. Insya Allah Ibu. Oke Abang Ibes, ini banyak banget di bawah, suruh saya turun nih. Biar saya turun aja dulu. Kalau naik di atas Komal memang harus siap mental. Kadang netizen ini ya Allah. Turunkan aja Salon. Iya Mbak, oke. Oke, sehat Mbak Salon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya aja sering dibully sama netizen. Saya aja Bes yang diturunin Bes. Enggak usah, lagi baik saya sama Ustadz Arif. Aduh. Sabar Mbak Salon ya. Ya, jadi gini ya Mbak Rajab ya. Supaya lebih mantap imannya itu, coba Anda bandingkan Al-Quran dengan Bible. Ya, ketika kita baca itu kita gunakan akal sehat kita. Coba dicari ayat-ayat yang Al-Quran yang bertentangan dengan akal kita, akal sehat kita. Kemudian Anda cari juga di dalam Bible itu adakah ayat-ayat yang bertentangan dengan akal sehat kita. Karena namanya kitab suci ya dari Allah itu tidak mungkin bertentangan dengan akal. Bahkan melampaui akal, bukan berarti tidak masuk akal gitu. Nah, yang tidak masuk akal itu contoh seperti ini. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 sampai 5, berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkannya lah dari yang gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Ini diuji nih keimanan akal kita nih, diuji nih. Apakah kita akan percaya atau tidak dengan cerita yang seperti ini? Di hari pertama ada terang, ya, ada siang, ada malam. Kita baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda penerang sebagai untuk memisahkan dari gelap. Ya, sebagai tanda waktu, bulan dan tahun-tahun. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Coba apakah akal sehat kita bisa terima ketika di hari pertama ada terang, tapi mataharinya nongol di hari keempat? Gimana Mbak Rajab? Itu masuk akal enggak menurut Anda itu? Hari pertama ada terang, tapi sumber terang itu nongolnya di hari keempat. Gimana menurut Anda? Iya. Nggak masuk akal kan? Iya. Nah, mungkinkah Tuhan itu salah berfirman? Apa Tuhan tidak ngerti bagaimana keadaan dunia ini? Pasti Tuhan Maha tahu. Tidak mungkin ceritanya itu salah. Nah, ini jelas salah. Bagaimana ada terang di hari pertama tapi mataharinya nongol di hari keempat? Ada siang, ada malam di hari pertama. Siang dan malam itu terjadi karena bumi berotasi.
bumi berotasi, berputar pada porosnya, itulah yang menyebabkan siang dan malam. Bagaimana mungkin di hari pertama bumi berotasi kalau mataharinya diciptakan hari keempat? Bukankah bumi berotasi itu disebabkan oleh gaya gravitasi, gaya tarik-menarik antara matahari dan bumi? Itulah menyebabkan bumi itu berotasi, dan selain itu juga berevolusi. Bumi yang mengelilingi matahari 360 hari itu disebabkan karena adanya gaya gravitasi itu. Nah, mataharinya diciptakan hari keempat. Gimana bisa itu terjadi? Bisa terjadi gaya revolusi dan rotasi? Nggak mungkin. Nah, itu salah satu contoh bahwa kitab itu cacat logika. Itu Mbak Rajab. Kayaknya dia terlalu belia Ustadz Sugi. Masih belia kayaknya. Kayaknya masih belia. Umur berapa Mbak? 23 tahun. Masya Allah, ini lagi giat-giatnya mencari jati diri. Iya, ini benar. masa-masa labil. Ya, masa-masa labil. Nah, untuk itu bergaulah dengan orang-orang yang beriman, ya, wanita-wanita solehah, begitu Mbak. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akun anak saya Ustaz. Saya Faisal Ustaz di Kabar. Assalamualaikum. Iya Bang. Nggak kedengaran suaranya Bang. Bang Iya, siapa? kurang jelas. Kurang jelas. Tidak usah Kak. Gimana sih? Putus-putus suaranya Bang. Tes. Sinyalnya jelek sinyalnya. Tes 1 2. Signalnya Pak, signalnya. Ini udah? Udah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Assalamualaikum. Kuatin dikit, tinggal dekatin dikit headset. Bunda gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya sudah kontak Lukman, saya nggak berani ngomong gini sama Bunda, tapi saya yang Aduh, suaranya kurang jelas Bapak. Bawain nomor. Suaranya Iya. apa Bang? Kita udah hubungin Lukman, tapi kurang begitu aktif dia. Dapat jawab, saya telepon, dia nggak aktif. Kalau boleh Bunda, saya sampel air yang dimasukkan ke dalam botol aqua bekas, tapi jangan terlalu jelek botolnya, biar kelihatan benihnya seperti apa. Kalau memang kurang bening, jadi saya kirimkan nanti filternya. Cara masalah sumur yang diburangi ya? Iya. Iya. Nah, kalau misalnya kurang bening nanti Iya. saya kirim. Pak Lukman sekarang lagi di ini. Iya. Oke. Lanjut. Kalau memang sudah bening, ya mungkin dananya saya lokasikan ke tempat lain, Bunda. Iya. Ya tetap Pak Lukman pasan mesin. Memang filternya jaringan agak filternya nanti dikirim alamatnya Bang. Ya, Di DM Bang ya. Itu belum dikirim. Mas sekali saya sudah minta sama si Pak Lukman. Terus kalau bisa saya minta contoh sampel airnya yang sudah katanya tadi kan waktu pas cerita sama
Ustadz Unggul kan tadi saya dengar, saya minta sama Ibes kan saya dinaikin biar saya bisa ikut bicara kan gitu. Tapi nggak dinaikin, baru ini dinaikin, udah lama sekali saya menunggu. Bisa diputuskan nanti Bunda Juma air yang di air sumur itu diisi dengan botol aqua yang botol aqua yang agak bagus sedikit biar kelihatan benar beningnya. Kalau kurang bening nanti saya kirimkan filternya, Bunda. Baik. Ya cuma Baik Bang, baik. Mau dipotokkan airnya? ya, tapi di dalam wadah botol aqua bekas ya. Air dipotokkan atau di Minta dipotokkan Ahi. baik. Minta dipotokkan, Bagus, sip. ditaruh di aqua yang bersih gitu. Iya. Nanti kalau masih kurang jernih mau dikirim filter sama beliau. Ustadz Sugi apa kabar, sehat Ustadz? Iya, baik. Ambil Masya Allah, uang, alhamdulillah sehat walafiat, Ambil. Allahu Akbar. isi air yang dari bawah yang bersih ya. Ya, yang disedot dari sumur yang kemarin itu. Iya. Sementara mengalir sekarang. Masih mengalir. Aki Zuma ini putus-putus suaranya. Halo, maaf. Oh iya, Bang Mbak. Dimaafin. Mau izin turun aja dulu, mau lanjut kerja. Makasih. Iya. Ya, Ya, sama-sama. fingerprint jangan lupa ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Saya nggak bisa datang ya, Besoknya yang kemarin itu ya, ikut cuma lagi waktu nggak ada. Yang waktu saya datang ke Makassar itu. Iya, ini udah di Jakarta sama Bang Andi itu. Iya. Ya, lain waktu lah, Bang. Siapa tahu kita bisa berjumpa gitu. Ya. Saya rasa begitu aja. Tidak Islam, ini aja saya. Mungkin ada yang lain yang mau ngomong. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada Bang Kurias moto ternyata di bawah, nggak lihat saya, sorry. Masya Allah, bukan berarti aku melupakan dirimu, tapi karena memang tak terlihat. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Sumba. Teng Bang Moto, Masya Allah. Masya Allah. lanjut. Iya deh, ya sehat terus. Masa sebesar itu nggak dilihat sih, Ahi? Gimana? Karena gini, antara saya dan Bang Moto itu ada dendam pribadi gitu kan. Makanya walaupun dia datang itu saya cuek aja, ngapain nih. Musuh di Zoom ya, Ustaz? Musuh di Zoom ini. Cuma kalau di TikTok ini agak lunak, agak baik-baik dia. Kalau di Zoom ampun dah, hancur saya. Ampun Ustaz, ampun. Ampun. Oke, saya standby dulu, mau sholat asar dulu. Dilanjut, monggo semuanya yang lain. Silakan. Di Bali udah mau Isya, Ustaz Sugi. Selamat siang Pak Marwan. Sudah di Selang. Waduh, kasihan Gurunda sinyalnya hancur banget hari ini. Siang Pak Marwan, sore. Suaranya Bang. Pak, suaranya mendem Pak. Nggak kedengaran Pak.
Gimana, Pak? Suaranya. Kaget saya. Kaget saya. Saya lagi nengok-nengok foto profilnya gitu, lagi dekat-dekat api gitu. Pak Marwan kayak lagi diwawancara sama Metro TV yang suaranya tuh disamarkan. Oh, wow. Ya, Muslim Mas Hadi. atau Kristen? Iya. Pak Marwan. Tuh. Aduh, Pak, suaranya nggak kedengaran. Aku nggak dengar loh, ngomong apa loh? Masih malam-malam. Pak, sumpah Pak, suaranya kayak robot, bener, nggak bohong ini. Minum air putih dulu Pak, 2 gelas biar naik nggak malu-malu. Suaranya anu, woi, Ish, apaan tuh? Nggak kedengaran. Tutup itu sama Ikores itu. Saya lihat-lihat kan namanya siapa dekat-dekat tapi begini kan. Wah, burung teriak kaget kok. Kayaknya bapaknya itu pakai Samsung S3 Slim. Bang Kores ini jelas banget ini cepreng Suara ginting kali ini. Oh, harus dong. Dengan suaraku dengan Bang Siti gini, menggelegar go. Iya, Bang Kores itu suara Tadi- mantap itu. Tetep layar. Tadi tetep bapaknya layar. masuk pakai ini, pakai Halo, ini Samsung selamat- Galaxy A3, Selamat A32. siang, selamat sore Mbak Poni, selamat sore Mbak Poni, selamat sore. Sore. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Mbak? Muslim atau Kristen? Sudah manggil salam itu Bang Kores. Udah 9 bulan mualaf Bang. Udah 9 bulan mualaf. Masya Allah, alhamdulillah. Aku udah di sana Bang Zuman baru dikasih Kencengin kesempatan. suaranya Mbak. Kenapa? 9 Suaranya bulan. pelan. Kencengin Tapi kayaknya suaranya. gue pernah lihat akun ini di room Kristen deh, kayaknya ya. Oh, salah orang mungkin Bang. Aku nggak pernah masuk room Kristen. Mungkin. Oh gitu. Oke deh. Gimana Mbak? Ada yang mau disampaikan ke saya? Sebagai host paling tampan? Host-host lainnya? Maaf aja Bang, ingin memperdalam ilmu. Oh iya Mbak, sehat selalu ya Mbak ya. Semoga Mbaknya istiqomah. Kita berikan slot atau room kepada Ditanya-tanya dong, ditanya-tanya kenapa mualaf begitu, ditanya-tanya dong. Ini lagi nanya. Ustaz Sugi sampai ngebatalin sholat loh. Iya, padahal mau sholat tadi ceritanya tuh kedua ya. itu padahal. Begitu udah. Belum, bukan batalin sholat, belanja. Oh iya. Mbak. Iya. Iya. Tanya dulu Bes, umurnya berapa Bes? Iya, tar dulu. Mbak, apa alasannya Mbak udah mulai sadar tidak menuhankan anak orang, Mbak? Maaf. Itu mah hidayah Bang. Apa yang membuatnya, atau ngelihat diskusi Bang Zuma, atau ngelihat ketampanan host, atau gimana gitu maksudnya, atau apa gitu? Oh enggak Bang. Promosi. Mbak Foni masih coba Mbak Foni dua kalimat syahadat dulu Mbak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya? Mantap. Artinya apa Mbak? Apa Halo. ya? Artinya apa? Arti. Hmm. Halo. Di bahasa Indonesia kan maksudnya Mbak Foni. Bahasa Indonesianya apa? Intinya saja. Ya, Titik hilang langsung orangnya. nembak. Karena Langsung gosok. TikTok ini tuh apa, Komal ini tuh mendeteksi kalau ada hal-hal yang nggak bagus gitu, kayak wah ada sesuatu nih gitu kan, ada yang aneh-aneh nih gitu. Itu kedeteksi langsung ke terdampar di alamnya gitu. Komal ini memang
positif thinking aja lah. Iya, positif thinking aja. Ada lagi? Aduh, padahal udah batal sholat. Padahal Ustaz Jogi udah batalin sholat padahal. Iya loh, tuh. Ini selamat siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hanya ingin mendoakan kepada Ustadz Zuma, Guru Bunda bersama seluruh tim, terutama Bapak juga sampai malam sampai rungkat saya nonton. Semoga Allah memberikan kekuatan. Amin, 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 Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Yang menunjukkan tauhid dengan kebenaran sebenar-benarnya. Terima kasih, saya di bawah. Allahu Saya Akbar, ngefans Masya banget. Allah. Nama aslinya siapa Bang Senggol? Cilik kali namanya. Senggol Seng. Saya alhamdulillah saya seorang seorang hamba Allah aja biasa. Nama saya Dirga. Masya Allah. Dan alhamdulillah sedang memperdalam ilmu agama lebih jauh lagi karena saya tidak mau Islam itu dari orang tua, tidak mau juga dari sekeliling. Keren. Masya Allah. Saya ngefans banget sama Ustadz Zuma, Masya Allah, sangat mantap sekali. Dari kemarin saya itu nonton terus, nggak pernah saya alfa, saya nggak pernah absen. Allahu Akbar. Keren. Dari dulu maksudnya Bang ya, bukan dari kemarin. Dari dulu Saya kan? sih baru kenalnya kemarin Bang. Saya baru kenalnya kemarin. Masya Allah, iya. Dari mana Abang Senggol kalau boleh tahu? Dari Bogor Bang. Dari Bogor. Iya. Silakan Bang Senggol, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Gurunda. Oh, Bogor ya? Dekat itu ke Banyuwangi. Lain lah, Banyuwangi. Saya nggak berani kalau soal adab nanti, takut saya. Ampun. Ya Allah, saya di bawah Gurunda, izin di bawah, takutnya ada order mau naik. Siap. Terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa ini. Semoga netizen yang lain mencontohmu begitu kan. Udah sapa Gurunda tidak nyaman di sini gitu kan, gantian gitu maksudnya. Masya Allah, jadi kurang beban saya ngekik orang. Untuk Ustaz Sugi, ayo sabar, jangan ngotot dulu. Roket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Satsugi digituin 2 kali lo batal ntar sholatnya Satsugi. Lukas 23 nomor 2. Oke, saya naikkan dulu yang sisa-sisa ya. Yang mau sapa-sapaan Gurunda, kita bikin perjanjian dulu ya teman-teman ya. Yang 2 orang yang saya naikkan, silahkan disapa Gurunda. Saya mohon jangan nyaman di atas biar ada slot buat Oten. Oke, Bismillah. Saya naikin. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi wasallam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari tadi sering saya lihat Bang Zuma debat dari Alfa dan Omega, awalan dan akhiran. Iya. Wah, tadi dikeroyok Bang ya? Iya Bang. Abang udah tahu apa alasannya Yesus ingin ditangkap? Ingin wah kurang paham kalau masalah Kristen Bang. Oh. Kurang iya. Males. Agama nggak jelas ya. Nggak masuk akal ya kan? Waduh, iya. Nggak jelas Bang, ayat-ayatnya nggak jelas. Iya. Bisa cukur, keledai, bahasa apa itu? Masa banyak bahasa Tuhan kayak gitu Bang? Ya biasa, nanti kita bahas. Oke? Iya. Matius
BD. Hotel-hotel kelas berat enggak ada tak bang? Gimana? Hotel-hotel kelas berat itu enggak ada tak? Gini bang, kalau sama-sama mereka kelas berat, ketemu Bunda Suma jadi kelas. Iya. Apa kelas-kelas receh, kelas receh. Kalau sama mereka ya kelas berat kan. Ketemu Corona jadi kelas. Kalau bisa paus gitu loh yang dari Romawi itu loh. Wah, itu loh kelas berat itu. Oh, lebih koplak lagi itu. Sekalian bang, dikoplakkan sekalian. Kalau sesama mereka, oh iya ini kelas berat. Setelah Iyalah. ketemu Bunda Suma jadi kelas PAUD. Iya tuh kayak si siapa Mikael Ing itu dia elukan ketemu sama guruna, wah jadi sarden. Lah iya. Kelas-kelas yang bawa jubah, bawa tongkat itu loh, wah, itu sip itu. Ya akhir dirga wa iyakum. Masa yang debat ini kelas-kelas receh. Tambal ban. Rantai perak ada, akun-akun nggak jelas. Psikopat, nama akunnya aja nggak jelas. Psikopat ngata-ngatain, menghujat, Ada. Dewi. Di Bang counter Kores kan marah. Tadi Nggak boleh counter ya. Bang Kores tadi kan sempat dinaikin gitu kan, habis Bang Zuma itu kan. Oh lihatnya tadi ya. Turunin. Belum ada Pak Nandar. Oten. Selamat gimana Pak Andi sudah Oke bang. Gimana? Turun. Siap, makasih Bang Andi, sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Maaf. Selamat malam. Selamat sore. Itu siapa namanya? Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenapa Gurunda? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iho yang mau Halo Bang Suma. Bang Iho ya. Bang Lo Iho. Ya, mau bertanya ini Bang. Siapa yang ini yang mau bertanya? Satu-satu dulu. Ilo atau Ya izin Bang. Damai? Ilo apa Salam Damai? Ilo, Saya bang mau tanya. Ya terima kasih host atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, selama ini kan saya sering ngikutin debat-debat seperti ini di TikTok. Cuman persoalannya yang sering saya dengar itu kandungan-kandungan entah Al-Quran ataupun isi Bible itu sendiri. Namun tidak pernah dibahas masalah luarnya. Yang ini saya tanyakan, kira-kira berat mana Al-Quran dengan Bible ketika kertasnya sama dan ukurannya sama. Itu aja Bang, makasih. Itu apa ya namanya? Ditimbang gitu. Ditimbang. Ya. Kalau ditimbang gitu. Kira-kira berat mana Bang? Berat biblos, berat biblos. Berat biblos. Oh, berat biblos. Iya. Itu kalau ini ya, kalau secara apa ya? Tapi gini loh, ini jawaban zaman lawas, argumen aku zaman lawas. Kalau mau ngaduin biblos dengan Al-Quran, jangan main keroyokan. Satu kitab lawan satu kitab. Lu bawa mau apa? Misalnya mau Yeskiel, nah dengan Al-Quran, atau kitab Yeremia, nah dengan kitab Al-Quran. Jangan keroyokan gitu loh. Berani nggak? Ini zaman Zoom nih, baru dibawain ke TikTok. Gimana Bang Leo, ada lagi? Itu aja Bang, makasih atas Sama-sama jawabannya. Bang, sehat selalu ya Bang ya. Sama-sama. Oke, makasih. Makasih. Pegangan Bang.
Selamat sore 62 plus 62 plus 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mendoakan semoga para mujahid muslim ini senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan, berikan kelancaran lisannya untuk membantah syubhat dengan cara yang elegan, santun, tegas terhadap kafir dan terhadap sesama muslim. Selalu berkeringat mendoakan bangsa. Dan untuk saudaraku yang lain yang mari kita berdoa beliau ini diberikan panjang umur, ilmu yang bermanfaat dan doa yang tidak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, ya bang. Salam damai Islam. Assalamualaikum, horas semua horas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum horas. Horas, kita sudah horas. Enggak apa-apa. Nah, horas. Nah, Horas. Ngapa nareka ma? Iya, kenapa Buras? Gimana kabar abang-abang semua? Sehat selalu. Seperti biasa, alhamdulillah. Gimana kabar Surabaya hari ini, Bang? Medan hari ini hujan, Bang, hujan. Surabaya, Bang. Dari sekte mana rupanya? Surabaya. Gimana, Bang? Oh iya. Dari sekte mana saudaraku ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bang. Masya. Serius itu? Serius. Oh iya. Serius itu, Bang? Serius lah, Bang. Ya karena biasanya Islam itu assalamualaikum warahmah gitu loh, bukan assalamualaikum horas. Makanya kita bingung. Assalamualaikum kan, Bang. Oh iya. Oh, iya. Sip. Ini anak-anak milenial ini. Umur berapa sekarang, Bang Roy? Umurku 25, Bang. Nah, aku bilang kan. Iya. Bener guru. Beda 3 tahun ya kita. Beda 3 tahun. Abang berarti dua ini ya, 21. 22, iya. Siapa? Abang Aku. Juma. Iya, kok tahu? Kan beda 3 tahun kita, Bang. Iya. Oh iya, sip lah. Kita saudara ya. Thank you. I love you full. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi enggak, tadi saya lihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap malam kayaknya saya ngikutin Bang Jumat tiap malam. Iya, Masya Allah. Hari lah. Di mana di Medan? Tinggalnya di Medan di mana? Oh, di Medan di mana? Di Kota Pinang. Kalau abang tahu Bang Harahap tuh yang sering komal juga. Bang Harahap. Oh, Pangkal Pinang. Iya. Kemarin Kota Pinang. Kan, Kota Pinang. Kemarin Kota waktu Pinang. di Medan kenapa enggak jumpa kita? Jauh, Bang. Sombong kali. Kota Pinang itu jauh itu, Bang. Itu Kota Medan jauh. Dalam sana nih, Bang. Iya. Itu Kota Pinang kalau ke bawah terus deket ke Padalarang loh. Enggak lah, Bang. Deket ke ini, Bang. Padalarang. Biasanya deket ke apa? Kalau ke bawah ya, ke Jakarta. Cimahi ke kanan gitu. Lanjut. Nah, kan deket kan. Pada error semua ini. Mana sih? Maksud hati mengerjain kalian kok saya yang jadi di prank. Mana sih? Kecimahi.
Bener loh. Itu kalau Kota Pinang ke bawah terus Gurunda, itu nyampe pada larang sama Cimahi. Serius. Cilenyi, ke kiri Cilenyi itu Bang. Tahu, Cilenyi. tahu. Apa judul? Udah, mending saya belajar Matius 17. Lukas 3. Apakah pendapatmu, Simon? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semua ya Bang ya. Amin. Amin. Wa iyakum, Ya, akhi. Wa iyakum. Semoga diberkahkan. Di Medan, di Medan, saudara saya siapa namanya tadi? Roy Bang, Bang Harahap. Namanya siapa adikku? Ya, Roy, Bang. Roy Harahap. Di Medan, ya. Di Medan itu kalian harus bersatu ya. Jangan pisah-pisah kalian. Ya. Bersatu terusnya kami Bang. Nah, gitu dong. Alhamdulillah. Kadang memang berpisah-pisah. Wush. Siapa dulu yang baru masuk? Islam di Medan itu harus betul-betul bersatu. Oke. Kalau kami bersatu Bang, kalau di Kota Pinang ini semuanya Islam Bang, karena kan Melayu. Iya, tahu. Benar-benar. Sama Bang Handi juga ini, Handi Harahap juga Melayu beliau. Di Medan itu kan Bang mayoritas Islam. Gimana? 60%? Iya, tahunya aku, tapi mereka kan berkongko di basis-basis mereka itu. Ku tengok mereka itu ini. Saya pantau dari basis-basis mereka itu, apanya bilangnya, makanan-makanan yang diharam itu tidak ada batasan mereka itu, ya kan? Benar Itu di ini Bang, itu di daerah Toba. Tapi biasanya kalau itu dia maksud kalau di daerah di Toba Pinang gitu Bang, itu ya semuanya masih aman lah Bang. Insya Allah masih aman. Kalau habis diskon, iya, jangan dilepas. Iya, bangga aku sama saudara persatuan Muslim di sana, senang ku tengok di sana di Medan itu. Hubungan antar agama juga bagus Medan itu. Bagus Bang. Biasanya kalau memang ada dari yang Muslim utara atau meninggal, kita ikut. Habis biasa Bang. Campur data, oh iya. Ikut. Semuanya diikutin. Tapi biasanya juga makanannya di kita. Iya, tahu. Itulah Medan itu bagus, kota besar tapi kemajemukan itu dijunjung tinggi. Oh ya, kirimkan nomor rekeningnya ya. Kirimkan nomor rekeningnya Mas. Ya, cuman tetap aja kompak terus ya. Kompak terus. Nomor rekening baru. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding. Iya, saya balik lagi. Bes, masuk suara. Tadi pagi aku nonton Bang Juma dikeroyok, nampak tuh di grup siapa itu? Siapa namanya itu Bang si Ping itu? Lupa aku tadi siapa itu. CG de Pokmuru. Kalau nggak salah. Paulus the King namanya. Yang foto profilnya tuh yang topeng-topeng apa itu? Topeng-topeng setan itu. Topeng setan homok. Anyway Roy, di Kota Pinang flyover Pasopati gimana ya? Iya, pastilah orang. Udah ditambahin lampu-lampu. Pasopati. Ya. Kalau flyover Pasopati udah di ini Bang, udah dijual itu apanya sebagian. Tiang-tiangnya. Oh, I see. Diganti sama bambu. Diganti bambu. Sip. Lanjut, itu tadi apa? Tadi pagi aku nonton, nampak aku Bang Juma dikeroyok di grupnya di roomnya siapa si King itu, nggak tahu kan siapa namanya tadi. Iya, Paulus the King namanya. Yang foto. Ada Bang Handi. Assalamualaikum Bang. Topeng setan itu Bang. Iya, itulah. Kalau sampai nampak aku mukanya tuh aku tonjok kayaknya itu, anak itu. Jangan bapak-bapak. Emosi aku Bang lihatnya, emosi. Ya, itulah giroh. Ya mudah-mudahan semua sehat lah Bang ya, sehat-sehat. Amin. Berkah ilmunya. Dimurahkan rezekinya. Amin.
Sama untuk Wah, ini seru nih. Ini baru bahasan. Info. Ya. Bang Handi diancam dibunuh. Iya tuh Bang, serius Bang. Sama siapa? Jangan BUNUW tadi tuh jangan di ini ya. Jangan. Jangan Oh iya diucapkan. maaf. Iya Bang, mau dibunul. Bunul. Kemudian Mana nih Bang Handi? bila orang-orang Nggak Farisi- buka-buka ini. Itu tadi hostnya itu ada info di bawah itu pendeta itu ya Bang Ibes ya. Waktu kita dengar di roomnya Bang Ibes itu tadi ya. Di bawah ada yang taping. Kalau yang punya host itu pendeta. 659. Kalau apa? No, tadi kan Suruh Sherlock aja Bang Andi. Yang ngancem-ngancem itu suruh Sherlock, kita datangin. Berani ndak? Bang Kores. Berani lah. Tadi saya kan nonton bareng dengan Bang Ibes waktu Bang Zuma itu apa debat. Itu di tapingan di komentar itu ada yang bilang bahwa yang punya host itu adalah pendeta. Hostnya itu adalah pendeta. Hostnya pendeta. Ya, hostnya pendeta. Oh. Kita sapa dulu yang baru datang. Selamat kan sore bulan kudus. Selamat sore. Bukan. Bulan kudus. Silakan kita memulai diskusi yang baik dan benar bersama Gurunda Zuma. Bulan Kudus lucu ya, dasi kupu-kupu akunnya. Halo, Bulan Kudus. Persiapan jadi koki. Kok koki? Dasi kupu-kupu waiter biasanya. Lu waiter sih. Iya. Yang bawain baki. Ayo Bang, mending dengerin Bang Handi. Cerita Bang, gimana tuh? Ancamannya gimana Bang? Ya macam-macam lah. Tapi saya Iya, santai ditelepon. aja. Telepon banyak. Nomor-nomornya banyak Kapan? banget. Kapan? Ya 2 hari yang lalu lah. 2-3 hari ya kali. Oh, lama banget. Terus? Ya macam-macam lah ancamannya. Jadi makanya kan tadi saya tampilkan nomor-nomornya. Siapa tahu misalnya nih di jalan nih. Saya habis di jalan. Kan polisi bisa menyelidiki dari Rudi Yohanes dulu sama nomor-nomor itu kan gitu. Kan itu aja sih. Oh, di jalan gitu ya Bang ya? Ditahu, alamat Bang Handi ditahu. Ya saya pak tahu. Jadi makanya saya upload nomor-nomor tadi itu yang mengancam gitu loh. Tapi saya bilang sama temen jangan bertindak sendiri, nggak usah dihubungin, cukup tahu aja kan gitu. Karena thumbnailnya Rudi Yohanes menampilkan nomor aku juga bahwa ini nomornya Andi Slebes yang mengancam mau membunuh aku kan gitu. Oh gitu jualannya. Nah, jadi anak-anak yang denger tuh anak buahnya terprovokasi langsung main emosi hubungin gitu loh. Gitu. Oh. Aku di ini dong, aku diancam juga dong. Iya dong. Mau juga dong, aku dong. Aku dong diancam. Supaya iya loh. Supaya cepat nyatu umat Islam loh. Salah satu kita jadi korban, ini korban penebus umat Islam bersatu loh kita. Coba Ayo disenggol dong, ancam kami. dong. Aku sengaja selalu sendiri di gunung ini, sepi, jauh dari warga. Pingin tahu yang mana yang ada laki-laki dari kubu sebelah. Di gunung seorang diri, Masya Allah. Tapi belum dapat laki-laki datang. La 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 la. Kan ada kerayang yang datang. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Handi Slebes dengan suatu pertanyaan. Loh kok ini dalilnya ada ya? Baru ya. Tion, sore Tion. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya gimana? Pasti nama depannya Ade ya? Ade Tion. Bukan. Marwoto dia, Marwoto Tion. Miki. Bang Tion ini kan yang di Ngawi ya Bang ya? Kurang es. Bukan bang, bukan. Oh katanya kemarin di Ngawi, bukan? Matius 2. Oh salah orang berarti saya. Matius 22:15. Matius. Cuma akhir-akhir ini bang banyak kolom-kolom kayak gitu bang ya. Tadi malam saya juga diajak debat sama kiamat. Nggak usah dilayani Bang.
Biarin aja dia monolog. Kalau dia monolog kan gampang nanti ditangkap polisi. Tadi malam juga dia aneh tuh pembahasannya kemana-mana, tapi saya cuma bahas satu perkara doang terkait masalah ketika Nabi Muhammad sakit terus mengusir para sahabat. Dia cuma sampai di situ. Saya cuma bahas terkait masalah ceramah terakhir Nabi Muhammad, dia nggak tahu. Dia ngakunya muslim di situ. Banyak dia bawa kitab tuh, bawa hadis banyak. Ya, tapi siapa ngaku muslim? Ki Ahmad. Weh, nipu juga dia ya. Wah, benar-benar kalau nggak nipu nggak laku agamanya, makanya dia nipu itu. Ngakunya muslim dia, Bang. Ngeri. Tengok ya. Ada rekamannya nggak itu? Ada nggak rekamannya tuh? Dia ngaku muslim. Nggak ada lagi. Kenapa ya mereka tuh apa ya? Nggak bisa bikin istilah sendiri gitu. Kenapa sih nyomot istilah kita? Sampai istilah gurunda diambil gurunda. Kenapa sih mereka? Mereka sedang menjalankan Matius 10:16. Kalau si Kiamat itu kan memang sering ngaku dia lebih muslim daripada yang muslim gitu, Ustaz. Bahkan nantangin, silakan. Ajak ustadmu gitu. Ya udah, yang seru ini Gurunda. Saya akan layani dia kalau berani open camp. Saya open camp, dia open camp, berani enggak kira-kira? Open camp kemarin dia tadi malam dia open camp itu. Siapa Kiamat? Bukan open camp nampakkan wajah. Menampakkan wajah. Kalau open camp bawa data bukan ya open biasa. camp nampakin data, open camp menampakkan wajah. Berani enggak? Nggak tahu ya kalau itu ya. Tadi malam sih dia nggak ngeliatin muka sih. Pasti mata kirinya agak turun daripada mata kanan itu Kiamat. Hidungnya miring. Siksa kali gambar orang kau buat. Padahal orangnya cantik orang bayar mahal-mahal. Pasti gigi serinya panjang sebelah. Piatul itu bener ya? Gak ngerti itu dari siapa sih? Siapa yang nampilin itu? Dari Samuel. Apanya? Samuel. Iya. Fotonya si Sopi Katul. Samuel punya channel YouTube. Bisa jadi. Atau dari mana? Samuel kan pemain lama memang. Gurunda, ini aku mau ngomong ini loh. Lukas 18:13 sama 14 itu asik tuh. Lukas 18. 13 14. 13 sama 14. Aku tabrakin ke Syiah. Lukas nih, berapa deh? Sob Katul. Lukas 18 nomor 13 sampai 14. Screenshot ya ini Sob Katul nih. Kirim ahi. Boleh. Dari itu linknya dari mana? Linknya? Iya, Samuel kan tadinya akrab sama dia. Nggak tahunya sekarang jadi musuh gara-gara Tritung dan Wanes. Iya, sampai buka-buka ini ya, buka-buka. Gedein Bang Ibes, gedein. Biar pada di screenshot. Coba kita buka YouTube dulu ya. Itu dari mana ya sumbernya ya? Oh, nah, ini si Supiatul. Oh, ini Kanda Yonat. Ya, dari Yonat. Kita ke Yonatan Bandar. Leni Christine. Ya, namanya Leni Christine. Dikirim ahi lewat WA. Siap. Saya mau bingkai pakai teh ayam. Tadi berapa? Lukas 18 tadi data nomor berapa, Dek? Nomor 13 sampai 14 Gurunda. Enak itu buat ngebenturin ke Syiah atau dibikin argumentasi baru. Itu tadi foto siapa ya? Sob Katul. Itu udah saya kirim Mahi. Siap. Udah ku hapus. Hah? Maksudnya? HP ku rusak kalau muka-muka iblis masuk di HP. Maaf. Izin bertanya dong, abang-abang susu guru-guru semua. Iya Bang. Ya, diizinkan. Kemarin itu saya ada masuk tapi saya nggak ikut naik sih. Ada salah satu grup
itu dia membahas tentang ada satu, saya nggak tahu tuh alirannya apa ya. Jadi dia membedakan antara Isa yang dikandung Maryam sama Yesus yang dilahirkan di dalam kandang domba. Nah, itu terus ketika dia bahas itu ada salah satu penanya menanyakan bahwa apakah mereka sama. Dia bilang itu berbeda gitu. Berbeda, Yesus itu sendiri, Isa itu sendiri. Nah, saya belum pernah dengar materi ini nih. Mungkin dari guru-guru sekalian ada yang udah tahu atau pernah dengar terkait masalah ini. Terus salah satu penanyanya coba singgung kepercayaan terhadap umat lain itu terkait dengan adanya malaikat. Nah, mereka itu ketika ditanya soal malaikat itu agak nggak terlalu berani untuk menyaut gitu. Nah, saya kemudian coba bertanya waktu itu, tapi nggak direspon. Saya tanyanya simpel kayak gini, jika seandainya pada saat itu mereka kan selalu membahasnya Tuhannya itu adalah firman yang dijelmakan jadi manusia dan lain-lain gitu ya. Terus mereka anggap dan agungkan sebagai Tuhan. Saya cuma bertanya gini, jika seandainya pada saat itu Tuhannya mereka itu bukan memerintahkan firman-Nya untuk menjadi manusia, tapi menyuruh malaikat masuk ke dalam rahim terus dilahirkan, apakah mereka akan menyembah malaikatnya juga kayak gitu? Apakah malaikatnya akan jadi Tuhan? Nah, itu nggak ada yang berani jawab. Nah, kurang lebih 2 pertanyaan itu guru-guru siapa tahu ada yang bisa menjelaskan gitu. Halo, halo. Kok yang lain diam? Oh, Gurunda tuh. Apa Aku masalahnya? masih sibuk nyari ini. Emang yang buka Apa? siapa? Sorry. Tadi apa, Bang? Di Kompas saja. Saudaraku Tison tadi apa tuh maksudnya? Sorry, saya tadi lagi baca Lukas 18. Iya, kenapa? Jadi ada salah satu grup seperti perbandingan juga, mereka mempromosikan agama mereka mungkin. Jadi intinya itu mereka itu membahas tentang bahwa Nabi Isa dan Yesus itu berbeda. Kalau di versinya katanya mereka, kalau yang Nasrani Kristen itu, yang Nabi Isa itu yang dikandung oleh Maryam, sementara yang Yesus itu adalah yang dikandung oleh Roh Kudus katanya kalau nggak salah saya. Terus itu dilahirkan di kandang domba gitu. Nah, ini nih 2 hal yang berbeda gitu. Jadi mereka nggak mengakui yang Nabi Isa, mereka yang mengakui yang Yesus tadi yang dilahirkan di kandang domba. Nah, salah satu penanya itu ada yang bertanya gitu, ada yang bertanya tapi nggak sempat direspon terkait masalah malaikat. Jadi ketika mereka ditanyakan terkait masalah malaikat, apakah mereka percaya sama malaikat gitu, adanya malaikat, Tuhan itu punya malaikat dan lain-lain, mereka cuma jawab ya ada, mereka itu malaikat itu adalah pesuruhnya Tuhan itu gitu. Terus ditanya sama, saya mau coba tanya tapi mereka nggak jawab gitu, nggak mereka pedulikan, mereka alihkan ke hal yang lain gitu. Jadi pertanyaan saya waktu itu simpel gini, jika seandainya pada saat itu Tuhannya mereka kan selalu mengartikan gini, Tuhannya mereka itu adalah firmannya Tuhan yang dikandung oleh Maryam terus menjelma menjadi manusia, yang sejatinya mereka adalah satu kan, Tuhan dan firman itu satu gitu. Nah, jadi kemarin tuh saya sempat tanya gini, jika seandainya pada saat itu yang disuruh oleh Tuhannya mereka itu adalah malaikat yang masuk ke dalam rahimnya Maria gitu, terus dilahirkan, berarti apakah mereka akan menyembah si malaikat ini melebihi dari Tuhan yang menyuruh si malaikat ini? Nah, itu mereka nggak ada yang bisa jawab gitu. Nah, terkait 2 hal ini mungkin guru-guru dan para suhu sekalian ada yang bisa bantu mencoba jelaskan gitu, kenapa mereka nggak berani untuk membahas detail soal malaikat, soal pertanyaan tadi, dan kenapa ada yang meyakini bahwa Yesus itu berbeda dengan Isa, dan ada yang Yesus itu yang lahir di kandang domba. Karena kalau materi ini saya belum pernah dengar juga nih, Guru. Ini ngomong Muslim apa Kristen? Saya Muslim. Muslim. Jadi hal wajar lah kemudian kalau misalnya teman Kristen itu tidak mengakui Isa itu adalah Yesus. Karena Isa di dalam Al-Quran itu disebut sebagai hamba Allah yang datang kepada Bani Israel, dan intinya beliau bukan Tuhan.
apapun yang dari Islam pasti mereka ingkari. Tapi ada sisi di mana mereka akan terima Isa itu adalah Yesus. Pada saat mereka mengambil data bahwa Isa terkemuka di dunia dan akhirat, mereka tahu itu, mereka ambil. Isa adalah jalan yang lurus, dia ambil. Isa adalah pertanda hari kiamat, mereka ambil itu. Tapi ketika dikatakan in huwa illa abdun an'amna alai, Isa itu hanyalah seorang hamba, maka mereka tidak mengambil. Jadi udah biasa itu. Nah, kalau terkait malaikat mereka tidak jawab, memang pasti bingung. Karena kalau ditanya ada berapa sosok yang datang kepada Maria, kebanyakan dari mereka berkata satu. Siapa satu itu? Roh Kudus. Lalu Gabriel. Nah, bingung dia di situ. Ternyata Al-Quran betul dengan mengatakan malaikat yang datang itu adalah Gabriel. Nama lain daripada Gabriel itu adalah Roh Kudus. Tapi mereka tidak mau mengakui kalau Roh Kudus itu Gabriel, karena mereka maunya Roh Kudus itu Tuhan. Gitu intinya. Makanya mereka akan bersikeras itu untuk tidak mau menerima bahwa Gabriel itulah Roh Kudus. Tapi datanya jelas, yang datang kepada Maria itu ya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Gabriel itu sendiri. Gitu. Kalau kita final, Nabi yang datang kepada Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam. Kalau toh mereka mengatakan tidak, itu adalah Yesus, oke. Yesus di dalam agama saudara, dalam kitab saudara, disebut sebagai Nabi, sebagai Rasul. Dah selesai. Dan tidak ada data di dalam kitabnya mereka Yesus memerintahkan dirinya adalah Bapa, dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah pencipta. Nggak ada datanya. Maka Al-Quran tidak bisa goyah. Itu jelas kalau di Islam. Dia mau pakai Bible membahas Yesus adalah Nabi Isa, kena. Dia mau membahas Yesus bukan Nabi Isa juga kena. Kena semuanya. Makanya orang-orang yang paham Bible itu tidak berani dialog dengan para apologet Muslim. Tapi kalau orang yang hanya modal congor, modal hujat kebencian yang kayak tadi pagi itu ya, mereka berani untuk bahas itu. Begitu loh. Saya kira gitu ya. Kalau terkait yang ini guru Bang Zuma, iya. Terkait mereka membahas ada salah satu, saya nggak tahu ini ikut aliran yang mana ya, mereka ada yang membahas mereka nggak mengakui Isa, mereka nggak mengakui Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma, itu mereka nggak mengakui. Yang mereka akui adalah Yesus yang lahir di kandang domba. Nah ini emang ada itu, Bunda? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau yang lahir di kandang domba itu nggak ada. Siapa yang lahir di kandang domba? Itu sebenarnya penghinaan orang Farisi terhadap Nabi Allah untuk menghujat. Sebenarnya Nabi Isa itu, Yesus itu tidak pernah diceritakan lahir di kandang karena binatang. Nggak ada juga di dalam data mereka. Cuman masalahnya sekarang ketika Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, di dekat pohon kurma ya, di area pohon kurma, karena ibunya pada saat sejenak sebelum melahirkan ada di bawah pohon kurma. Ternyata ilmuwan hari ini telah menemukan bibit yang mereka sudah tanam yang usianya kurang lebih 2000 tahun. Bibit yang bijinya itu mereka kemudian apa istilahnya kalau dunia pertanian itu, mereka kemudian apa istilahnya ya, dan ternyata betul biji itu bisa tumbuh, dan mereka memprediksi usia biji kurma itu sudah 2000 tahun silam. Nah kemudian itu berada di tanah Yudea, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam kemudian berdakwah. Nah, berarti Al-Quran dibenarkan oleh ilmuwan Yahudi yang mengatakan kurma yang mereka kembang biakkan sekarang dari biji yang berusia 2000 tahun itu adalah kurma yang berasal di mana tempat Nabi Isa lahir. Nah, sekarang siapa yang bisa dipercaya? Sementara ilmuwan sudah menemukan kurma yang mana itu berada di tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nah sekarang apa yang bisa ditemukan oleh para arkeolog terkait dengan kandang binatang tempat Yesus lahir 2000 tahun yang lalu? Ada nggak? Atapnya atau tiangnya atau palungannya ada nggak? Nggak ada. Jadi ya kalau kita katakan siapa yang akurat, alhamdulillah ilmuwan sendiri yang menemukan itu.
Saya kira begitu. Coba Anda buka di Google, di search aja. Ditemukan biji kurma usia 2000 tahun silam di tanah Yudea. Itu muncul itu. Nah, lalu share juga ditemukan palungan usia 2000 tahun. Nggak ada. Gitu Bang. Siap Gurunda, siap. Oke. Jadi yang di bawah ini yang tanya apa tadi ya, taping nih ke Gurunda ke Zoom Mikana. Apa namanya, akunnya Gurunda udah diblokir sama Mikana tuh. Karena dia kejang-kejang kalau diskusi sama Mikana, udah kejang-kejang komentaran. Saya 9 akun semuanya diblokir sama dia. Bahkan ada pernyataan resmi Mikana, saya tidak mau berdebat dengan Bang Suma. Ada kan itu? Ada di PT saya itu ada. Dia nggak mau karena sekali jumpa waktu itu mulut dia kurobe sampai kuping, sampai hari ini susah sembuhnya mulutnya, nggak ada lagi dia mau. Karena dia hanya jualan ibarat jualan makanan, ya makanan yang jatuh dari meja tuannya, remah-remah, sampah. Kutanya malam. Oke, dilanjut teman-teman yang lain, silakan. Nanti habis isya kita goyangkan lagi tiang-tiang langit. Masya Allah. Tiang-tiang langit. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kalau mereka ini mau membedakan Isa dan Yesus nih, saya melihat mereka ini bunuh diri. Saya sering membawa materi ini ya. Jangankan cerita Bible mau dibandingkan dengan Quran. Nah, di Bible mereka sendiri mengenai kisah Yesus ini acak-acakan loh. Seperti contoh, menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Eli. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Yakub. Mana yang benar coba? Dari garis silsilah ya, dari garis keturunan, ini kan nggak ada yang sama antara Lukas dan Yakub. Antara Lukas dan Matius. Apa mungkin satu orang mempunyai dua jalur dua jalur silsilah dari seorang ayah? Kan tidak mungkin. Nah, ini rancu semuanya. Itu satu. Yang kedua, mungkinkah seorang anak tiri masuk ke dalam silsilah bapak tiri? Itu kalau menurut Matius. Nah, kalau menurut Lukas, ini menurut pendapat para oten, itu kan berdasarkan silsilah Maria. Nah, kalau itu benar, maka pertanyaannya adalah sejak kapan ada menantu masuk ke silsilah mertua? Nah, kan jadi rancu semuanya gitu. Masalah Yesus di dalam Bible sendiri masih cakar-cakaran. Jadi kalau mau dibandingkan dengan Al-Quran gitu ya, mereka membandingkan dengan Al-Quran, nah itu loncatannya terlalu jauh. Sementara di dalam kitab mereka sendiri masih acak-adul mengenai silsilah Yesus dan antara yang diceritakan Lukas dan Matius begitu. Kurang berpengalaman ini ini kenapa kalau gua ngomong selalu ketawa, lucu apa ya? Rinaja itu untuk obat sakit perut. Lanjut. Ya itu dia Pak De, pengalaman saya yang kurang berpengalaman di bidang itu gitu ya. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa kecuali pengalaman itu harus dibagi biar sama-sama kita punya pengalaman kan gitu. Apalagi hal-hal yang kita ingin sampaikan tidak perlu disampaikan karena penyampaian itu kan sifatnya hanya menyampaikan kan gitu Pak De.
Jadi tugas itu aja sih, nggak ada masalah yang terlalu perlu dipermasalahkan. Karena masalah itu kan memang sudah jadi masalah gitu.